Aku buka dulu aja nggak apa-apa ya caranya teman-teman ya. Perkenalkan dulu sebenarnya, awalnya aku adalah Nada, selaku moderator dari Ruang Wikipedia pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih ke teman-teman semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman volunteer Wikipedia yang kemarin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pasti teman-teman udah pada puas nih ya, makan makanan khas Idul Fitri kayak makan rendang, opor, ya kan, sayur ketupat. Tapi mungkin kalau udah hari-hari gini udah ganti menu sih ya, karena udah bosen 3 hari berturut-turut di rumah sendiri, di rumah saudara, makannya itu lagi, ya nggak sih? Oke, nah mungkin sebelumnya aku boleh nggak sih minta teman-teman on cam dulu yuk selama acara Ruang Wikipedia ini berlangsung nanti, biar makin kelihatan nih wajah tampan dan cantiknya para volunteer dari Wikipedia Indonesia. Yuk teman-teman yang udah join, boleh on cam dulu sama jangan lupa pakai virtual background kita hari ini, gitu. Biar kompak semuanya. Ada siapa aja nih aku sebutin dulu kali ya. Ada Safira, yes, ada Kabari. Kabari udah, oke mantap. Ada Dina, ya kan? Fahira udah, Zahra udah, Adel udah. Oh, Zahra keren banget pakai kacamata hitam. Wow. Ada Nakira, ada Safira. Helda nih belum on cam nih Helda. Ditunggu ya Helda ya. Helda, Dinda, terus juga Arina belum nih. Oke, Jalpa udah nih, Jalpa nih. Terus siapa lagi? Zaila belum, Fatiha, terus Arga, Firda, Adelia, sama Andin. Yes, yang lain juga nih teman-teman, ada Raisa, ada Syafira, Nanda, sama Anisha, dan Zahra Putri. You guys on cam yuk, biar makin kelihatan wajahnya yang cerah-cerah di pagi hari ini. Tapi aku yakin di antara kalian pasti ada yang belum mandi. Karena pagi-pagi gini biasanya males ya guys mandi kalau Zoom meeting ya. Pasti kalian kelas aja tuh jarang mandi aku yakin. Oke. Oke, karena udah banyak yang on cam, aku lanjutin ya teman-teman ya. Jadi, di hari Minggu ini, itu tuh ada yang berbeda teman-teman dari Yupedia Indonesia, karena biasanya kita setiap weekend itu ada bincang Yupedia Ngabuburit nih ya, yaitu webinar yang udah dijalani selama 30 hari kemarin di bulan Ramadan. Tepuk tangan dulu nih ya buat kita semua nih, tim Yupedia Indonesia. Congratulations, akhirnya telah menyelesaikan bincang Wikipedia ngabuburit selama 30 hari kemarin. Keren banget. Akhirnya kita udah menyelesaikan tugas kita nih ya teman-teman semua. Tapi khusus hari ini kita berada di acara Ruang Wikipedia. Nah, maka dari itu aku ingin mengucapkan selamat datang teman-teman sekalian semua di Ruang Wikipedia, di mana Ruang Wikipedia ini adalah event spesial yang dipersembahkan untuk para volunteer Wikipedia Indonesia yang sudah berjuang bersama nih kemarin-kemarin 30 hari berturut-turut untuk membantu serta mengembangkan Wikipedia Indonesia. Nah, teman-teman, tema Ruang Wikipedia hari ini yaitu all about CVs and interview tips and tricks to make HR atau human resources. Nah, tapi di awal ini aku mau reminding ke teman-teman semua dulu. Nanti saat teman-teman ingin bertanya ke pembicara kita hari ini, kalian boleh menggunakan fitur raise hand ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalnya, Kak aku nggak ngerti pakai raise hand gimana, boleh chat aja di kolom chat misalnya, ngomong, "Kak aku ingin nanya dong Kak, aku boleh nggak izin tanya?" Boleh banget. Nanti langsung aku sebut namanya ganti-gantian, yang raise hand mungkin yang pertama, yang kedua lanjut yang ngomong di kolom chat gitu, nanti aku sebut namanya, baru kalian boleh nyalain mikrofonnya, terus langsung nanya ke pembicara kita hari ini. Gitu teman-teman. Oke, selaras dengan tema kita hari ini nih teman-teman, as millennials, pasti kita nih di usia-usia sekarang ini tuh adalah ajang kita nih ya untuk mencoba terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas positif yang bisa menunjang karir kita ke depannya untuk persiapan masa depan kita, of course teman-teman. Nah, aktivitas tersebut juga bisa berupa internship program, join volunteer, or also started to applying for work juga. Nah, semua hal yang mau kita coba libatkan itu pasti membuat kita mau nggak mau, suka nggak suka bakal ketemu sama yang namanya recruiter dan juga proses interview sebelum kita akhirnya sampai ke tahap itu. Nah, untuk bisa menarik perhatian recruiter, kita juga harus ngebuat namanya CV nih teman-teman. Atau kasarnya gambaran singkat mengenai diri kita yang bisa nunjukin bahwa kita layak bergabung
hari ini kita sudah kehadiran salah satu pembicara, yaitu Kak Josephine Angelina Kristianti alias Kak Angel yang bakal ngobrolin banyak banget sama kita nih mengenai how to writing a good CV. Mungkin maybe bisa cerita sedikit-sedikit pengalaman intern dia dan juga ada tips and trick interview dan masih banyak lagi yang bakal bisa diobrolin. Nah, mungkin aku mau cek dulu Kak Angel udah joinnya sama kita ya? Hai Kak. Halo. Halo, selamat pagi Iya, Kak. selamat pagi. How are you? How you I'm doing feeling? Is it good? great. Thank you for asking. Oke. Udah sarapan nih ya Kak? Kayak lemes banget nih. Masih lemes banget nih Kak Angel nih. Oke, aku izin nih ya Kak ya, mau bacain dulu sedikit CV-nya Kak Angel. Alright. Mungkin bisa bantu di-share screen oleh teman-teman operator? Oke. Oke teman-teman bisa dilihat nih, udah masuk ya share screen-nya ya di teman-teman semua ya. Jadi Kak Josephine Angelina Kristianti atau biasa dipanggil Kak Angel ini, dia itu Bachelor of Psychology 11 Maret University Surakarta dan expected to graduate-nya in 2020. Jadi tahun ini dia insya Allah akan lulus dari Universitas 11 Maret nih teman-teman nih di jurusan psikologi. And for working experience-nya itu udah nggak udah nggak diragukan lagi karena ada banyak banget nih teman-teman bisa dilihat sendiri. Yang pertama yaitu Kak Angel as a recruiter intern di Shopee International Shopee Pay dari Februari 2021 kemarin bahkan sampai sekarang masih menjadi recruitment intern di sana. Dan sebelumnya masih banyak juga ada Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Di Ruang Guru ini dia menjadi talent acquisition intern sampai akhir Maret 2021 kemarin. Dan di akhir Agustus 2019 dia juga pernah menjadi assistant psychologist intern di Lawang Mental Hospital. Dan yang paling bawah bisa dilihat pada akhir Februari 2019 dia menjadi human resource intern di Polda Metro Jakarta Raya. Oke, mungkin bisa di next teman operator. Slide kedua. Oke. Selain working experience-nya dia yang banyak banget, teman-teman, dia juga ada training and certification. Jadi Kak Angel ini udah punya sertifikasi langsung nih dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang dirilis pada Agustus 2020 as a Human Resource Officer. Keren banget ya teman-teman ya. Lanjut untuk organizational experience, yaitu pengalaman organisasinya, dia di tahun 2018 hingga 2019 itu pernah menjadi Vice Secretary di Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia atau ILMPII. Dan lanjut untuk 2019 hingga 2020, dia pernah menjadi Head of Administration Bureau di Himpunan Mahasiswa Psikologi atau HIMA PSI. Kita lanjut ke awards and achievement-nya Kak Angel. Wow, keren banget nih. Ada dua dan dua-duanya itu first place ya teman-teman ya. Jadi dia juara satu. Yang pertama di Bandung yaitu di first place in Positive Psychology Intervention Design Competition di Indonesian Positive Psychology Association Psychology Fair 2019. Dan yang kedua masih dengan design competition juga yaitu first place in Social Intervention Design Competition tapi di Surabaya di Widya Mandala University Psychology Fair 2019. Dan yang terakhir, Kak Enzo ini ternyata juga pernah mengikuti pertukaran pelajar teman-teman exchange experience-nya yaitu ke University Tunku Abdurrahman Malaysia pada akhir Desember 2019 lalu. Gitu teman-teman. Oke, thank you teman-teman operator udah bantu share screen. Nah, balik lagi ke Kak Angel. Gimana nih Kak Angel, udah siap belum nih Kak berbagi ilmu, sharing session sama kita bareng-bareng nih Kak Udah dong, mengenai topik ya. kita hari ini? Sudah. Oke. Oke, boleh nih langsung aja Kak Angel, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, thank you for introducing me. Mungkin aku bisa share screen ya? Boleh, bisa. Oke. Wait. Udah kelihatan belum ya? Udah Kak, udah masuk di aku.
Oke, I see. Oke, mungkin untuk hari ini kita kan temanya lebih ke, how to write a good CV and how to ace our interview ya. Jadi sebenarnya kalau di aku tuh suka maketin mereka berdua, karena mereka berdua itu adalah, apa ya, aspek yang tidak bisa terpisahkan lah kalau kita lagi daftar kerja kayak gitu. Mereka itu kan berkesinambungan, that's why I call them career branding kayak gitu. Jadi aku menyebut, CV dan LinkedIn itu CV, LinkedIn, dan interview itu as career branding. So I think hari ini aku pengen jelasin nih gimana sih sebenarnya, kita tuh bisa gitu ya mendeliver diri kita sendiri, ngasih tahu skill apa sih yang kita punya, ngasih tahu kita nih siapa gitu ke recruiter atau orang-orang yang akan meng-hire kita nantinya, kayak gitu. Jadi, menurut aku ini penting banget ya, career branding for everyone. Jadi menurutku branding itu self branding, personal branding itu nggak hanya harus dimiliki oleh orang-orang terkenal atau orang-orang yang kayak pengusaha besar, public figure gitu, tapi semua orang tuh harus punya personal branding, dan in terms of career ya harus punya career branding. Kenapa sih? Karena, aku banyak banget nih ngelihat sebenarnya teman-teman yang skillful, yang punya, skill, punya keterampilan yang oke, punya latar belakang pendidikan yang oke banget, tapi mereka tuh nggak bisa menyampaikan itu, mereka nggak bisa deliver gitu. Jadi mereka entah gelagapan pas interview atau pas ditanya, "Kelebihannya apa?" "Aku nggak tahu kelebihanku apa, kekurangannya aku nggak tahu," kayak gitu. So I think it matters a lot, kamu itu tahu gitu, apa yang kamu mau sampaikan ke orang lain, terutama ke employer. That's why kita harus punya career branding. Sebenarnya apa sih career branding itu gitu? Jadi career branding itu aku artikan sebagai cara kita present ourselves, jadi present diri kita sendiri, our background, our skills dan motivation, serta tujuan kita ke depannya itu apa sih dalam, konteks karir kayak gitu, kepada, peers atau kolega kita atau, dan juga kepada employers atau orang-orang yang meng-hire kita kayak gitu. Nah, kenapa penting gitu kan, dari tadi udah kayak career branding, harus punya career branding. Kenapa penting sih? Karena tadi seperti yang aku bilang most people itu have the skills tapi nggak tahu apa sih yang mereka aiming to deliver. Kayak ibarat aku ngerti sales nih, aku ngerti apa, tapi aku nggak bisa mengkomunikasikannya ke si hiring manager kalau misalnya aku tuh bisa sales, aku tuh bisa ini, bisa itu, kayak gitu. Banyak orang yang nggak tahu mereka tuh mau fokus di mana, ibaratnya mereka tuh mau dilihat seperti apa, kelebihan kekurangan apa sih yang mereka miliki, expertise apa sih gitu. Jadi kenapa menurutku penting? Karena ya itu, karena, kita harus menunjukkan nih, nggak mungkin kamu apply ke like, maybe for sales atau apply ke WHO, tapi, eee, kamu kerjaannya ngerokok misalkan, ngerokok siang malam kayak gitu-gitu. WHO nggak akan menerima kamu. Kenapa? Karena itu doesn't fit with their, vision and mission. Beda lagi kalau kamu daftar ke Sampurna, malah aneh kalau kamu nggak ngerokok kayak gitu. Jadi kamu harus tahu, di mana kamu menempatkan diri kamu dan kepada siapa kamu mempresentasikan diri kamu. That's why it's important gitu. Karena I had some friends yang apply ke Jarum, apply ke Sampurna, and they were being asked, "Are you smoking? Do you smoke or not?" Kayak gitu. Dan temanku jawab enggak. Dan, itu ternyata salah satu penilaian gitu, whether he or she smokes kayak gitu. Itu hanya segelintir kasus ya, dari contoh kasus dari beberapa banyak kasus kayak gitu. So, it is important in my opinion. Nah, mungkin dari tadi kan kita lebih ngomongin soal teknis ya. Maksudnya kayak, kebanyakan nih aku kalau mau ngomongin CV atau interview itu lebih ke teknis ya, kayak ada tips nggak sih Kak, gimana cara kita bisa jawab gitu? Ada tips nggak sih gimana cara nulis CV yang oke, template-nya harus gimana, harus warna-warni nggak? Tapi in my opinion, those things itu, adalah hal-hal sekunder yang nantinya itu kita lakukan gitu. Ada hal yang lebih primary, ada hal yang lebih primer yang harus kita persiapkan dibandingkan dengan cari template CV atau cari template jawaban buat jawab interview kayak gitu. Yang hal-hal primer yang harus kita siapkan adalah actually knowing ourselves gitu. Kita harus tahu diri kita itu siapa, mau dipersepsikan seperti apa, mau dilihat seperti apa kayak gitu. That's why untuk mempersiapkan CV yang oke, kontennya oke, dan mempersiapkan job interview yang kontennya juga oke. Jadi kita nggak asal kan kadang-kadang mungkin teman-teman suka bingung ya, kita tuh job interview tuh kita tuh harus bragging atau gimana sih? Kita harus menyombongkan diri kita atau gimana sih? Aku ngerasa aku nggak pantas deh,
disebut misalkan punya leadership yang oke, padahal aku jarang memimpin. Nah, itu dia letak di mana kita harus know about ourselves. Jadi kita harus tahu diri kita tuh letaknya di mana, diri kita bisa apa, kita tuh spesialisasi di mana sebelum kita deliver itu ke orang lain. Bahaya dong kalau misalnya kita nggak tahu nih apa yang kita punya, tapi kita udah maju job interview gitu ibaratnya kan. Jatuhnya jadi makanya ngerasa kayak, duh gue ngejanjiin banget sih nih job interview kayak kayak peres banget, kayak apa sih, kita ngomong kalau misalnya kita teliti padahal nggak teliti-teliti amat, kayak gitu kan itu rasanya bakal, aduh gimana sih, pokoknya nggak nyaman gitu kan. Jadi the first thing first kita harus tahu dulu nih tentang diri kita. Nah kalau aku biasanya tool untuk aku mengerti tentang diri aku, itu adalah menggunakan, SWOT analysis, pasti kalian udah nggak asing sih, biasanya orang-orang organisasi itu pakai SWOT analysis banget. Terus ada yang namanya vital sign dan ada SMART principle. Nah apa aja sih? Kalau SWOT analysis itu kan gampangnya adalah analisis strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu banget nih diri kita tuh kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Dan opportunity kita atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih, peluang gitu ya, di mana, terus apa sih hal-hal yang bisa mengancam kesuksesan kita kayak gitu dalam hal karir. Karena penting banget, selain karena pasti ditanyain di job interview, nggak mungkin nggak ditanyain kelebihan dan kekurangan kalian apa, tahu kelebihan dan kekurangan kita juga bisa menjadi ibaratnya kompas atau penunjuk jalan, di mana kita tuh kadang-kadang ini ya, cari kerja tuh asal gaji banyak aja atau asal benefitnya gede aja. Tapi kadang kita lupa kalau misalnya apakah identitas diri kita tuh sesuai dengan identitas company. Karena nggak enak loh guys, kita kerja di company yang visi misinya beda sama kita. For example, ini yang sering terjadi, a lot of company maybe ada yang mewajibkan employee-nya untuk tidak berhijab, sementara kalian berhijab, tapi gajinya gede banget tuh di sana. Itu kan akan menjadi, moral battle kan antara kalian gitu, maksudnya beda lagi dengan orang yang nggak apa-apa tuh kalau mereka nggak jilbaban ya, ya udah gas aja gitu. Cuma kalau misalnya kalian hijaban, you're gonna think about it kan, maksud kalian akan berpikir-pikir kayak gitu. That's why kalian harus tahu apa sih kondisi kalian tuh seperti apa sih sekarang dan, kelebihannya di mana, peluangnya apa, dan kekurangannya apa, ancamannya apa, kayak gitu. Dan ini tuh juga berguna untuk, mengetahui ya, mana hal-hal yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Karena SWOT ini sebenarnya dibagi jadi 2 garis besar. Hal yang internal, strength and weakness kita, dan hal eksternal, opportunity atau threat. Kalau opportunity atau threat kan kita nggak bisa ngubah ya, kita nggak bisa ngontrol gitu. Kita hanya bisa memanfaatkan dan menghindari, kayak gitu. Jadi ibarat opportunity itu kan kayak ada yang buka lowongan kerja nih, misalnya, atau enggak misalnya ISEC misalkan atau apa gitu, lagi buka lowongan jadi, Vice Human Resource-nya mereka kayak gitu. Dan bukanya untuk April ini, untuk bulan Mei ini. Kamu kan nggak bisa ngeubah itu kan, kamu nggak bisa ngeganti mereka, bukanya Oktober aja dong, kan nggak bisa kan. Sama juga kayak threat, di pandemik ini semua lowongan kerja tuh menipis dan yang daftar makin banyak, saingan makin banyak. Itu ancaman yang nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita kontrol gitu kan. Sementara strength and weakness ini bisa kita kontrol. Kalau misalnya kamu merasa kekurangan kamu adalah kamu orang tukang procrastinate gitu, kamu tukang, menunda-nunda, kamu bisa mengontrol itu kan dengan mungkin membuat, action plan, membuat rencana pokoknya untuk hari itu supaya kamu nggak menunda-nunda kayak gitu. That's the point gitu. Karena, balik lagi kita itu sebagai apa ya, ibaratnya kan sebagai calon employee nih, kita tuh harus bisa milah-milah mana sih yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. That's when SWOT analysis itu come in handy kayak gitu. Jadi kita harus tahu mana yang bisa kita harness, mana yang kita bisa harness itu maksudnya apa ya? Mana yang bisa kita ibaratnya kita kontrol dan bisa kita apa ya? Bisa kita olah sebagaimana mungkin untuk menguntungkan diri kita kayak gitu. Dan the second one adalah vital sign. Tapi ini penting karena vital sign itu mencakup apa sih? Values, interest, temperament, around the clock activities, life mission, and meaningful goals kayak gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasa kita kayak tadi ya kerja terus mau daftar nih misalnya perusahaan A, dia ngewajibin si pegawai cewek itu nggak boleh pakai hijab misalkan. Sementara kita pakai hijab. Itu kita ngerasa kayak aduh, ini values gue loh, values gue mengalami kayak ibaratnya dilema kayak gitu. That's why kita harus tahu dulu nih sebelum kita apply values kita apa. Values itu kan basically
set of rules atau aturan-aturan yang kita anut atau kita ikuti gitu ya dalam kita mengambil keputusan. Nah, kita harus tahu itu pertama. Dan yang kedua interest. Interest juga gini, misalkan I'm interested in digital marketing. Tapi aku lulusan teknik perminyakan misalkan. Sementara aku nggak suka sama sekali sama teknik perminyakan dan benar-benar nggak nyaman bekerja di field itu. Tapi gaji mereka gede. Cuma ya aku tertarik sama digital marketing. Can you imagine gimana rasanya kamu harus bekerja untuk hal yang kamu tuh nggak tertarik sama sekali. Kayak gitu. Jadi kamu harus tahu your interest juga. And then the third one adalah temperament. Temperament itu gimana kamu handle your anger. Apa sih hal-hal yang bisa membuat kamu marah dan gimana cara kamu handle itu. Kamu harus tahu. Karena kalau misalnya itu tidak dikelola secara efektif, itu bisa jadi bumerang saat kamu kerja nanti. Kayak gitu. Jadi kamu harus tahu juga itu gimana gitu cara menghandle-nya. Karena bukan tidak mungkin juga kamu akan ditanyakan loh soal how you manage your emotion di job interview kayak gitu. Jadi kamu harus tahu. Dan keempat adalah around the clock activities. Kamu harus tahu jam badan kamu basically. Kamu harus tahu kapan kamu itu bisa bekerja dengan angka, dengan data, kapan kamu bisa bekerja dengan kreativitas. For example, aku saat ini juggling a lot of things at once. Aku masih di Shopee, aku ngerjain sebuah startup consulting, and then aku juga jadi bikin konten kan akhirnya di TikTok untuk HR staff kayak gitu. Dan saat ini aku masih finalisasi skripsi aku kayak gitu. Jadi ada 4 hal yang membutuhkan perhatian penuh aku kayak gitu. Jadi I have to know kapan sih waktu yang tepat untuk aku mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan data misalkan. Aku kan akan screening like hundreds of CV gitu kayak gitu-gitu di kerjaan aku di Shopee. Aku nggak bisa ngerjain itu sore-sore karena pasti sore-sore aku udah mulai agak ngantuk, mulai agak lemes gitu kan. Pasti aku harus pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu aku masih my vision are still sharp gitu. Masih tajam penglihatan aku, masih ibaratnya masih kondisi prima. Jadi aku bisa scrolling tuh orang-orang pada daftar yang daftar di Shopee kan sampai ribuan gitu-gitu kan. Jadi kita harus meticulous ya, harus kayak teliti kayak gitu-gitu. Nah, aku tahu. Jadi aku nempatin kerjaanku tuh di pagi hari yang kerjaan internship ini. Baru di siang hari itu aku mulai nyicil-nyicil skripsi aku kayak gitu. Terus sore baru bikin konten karena ibaratnya kalau bikin konten sore ya udah kelar tuh semua pekerjaan utamanya dan belum terlalu malam lah ya. Kalau terlalu malam kan ibaratnya kayak I know nih bikin konten tuh pokoknya cahayanya jelek deh kalau malam-malam. Jadi aku kayak siang-siang ke sore kayak gitu. Terus baru malam aku ngerjain startup karena startup ini butuh banyak kreativitas kayak gitu. Jadi kalian harus tahu your bodily clock gitu ya. Jam kerja kalian tuh kapan. Kayak gitu. And then the last one, obviously not the least, life mission and meaningful goals kayak gitu. Kenapa? Kenapa penting gitu? Karena some people di dunia ini ada loh yang kerja itu nggak termotivasi oleh uang. For example ya, ini maybe kind of out of topic, tapi kalau kalian tahu abdi dalam di keraton itu mereka nggak peduli mereka digaji seberapa pun besarnya, tapi mereka punya life mission untuk preserve the keraton family kayak gitu. Nah kalian juga harus tahu what is your meaningful goals, apa sih the ultimate goal yang ingin kalian capai dari pekerjaan kalian. Mungkin I will give an example yang lebih relatable, like misalnya I look for money gitu. Aku nggak nolak banget kalau dikasih duit kayak gajinya gede, kayak apa segala macam. Tapi di samping itu aku punya goals sebagai recruiter itu aku pengen educate people about this career branding matter. Kenapa? Karena aku miris banget guys kalau misalnya kalian lihat orang yang apply yang CV-nya tuh aduh kayak nggak bisa dibaca CV-nya and then mereka berantakan banget CV-nya itu sangat menyedihkan karena apparently tidak diajarin gitu di kuliahan dan it's one of my meaningful goal gitu. It's one of my life mission untuk educate people about their career path, their career planning gitu. Nah, you guys harus tahu juga apa yang kalian mau karena itu akan menjadi salah satu sumber motivasi ketika kalian udah capek kerja gitu. Then the last one yang kita harus persiapin, tadi kan udah ada SWOT, ada vital sign, and then kan itu udah mengetahui tentang diri kita ya. Saatnya ini mengetahui tentang tujuan kita. Jadi ketika kamu udah tahu posisi kamu di mana sekarang, kamu mau ke depan berapa langkah pun kamu udah bisa ngitung menurut aku. Karena orang yang punya tujuan itu pasti tahu posisinya dia di mana sekarang. Kalau misalnya aku nggak tahu sekarang aku punya apa, aku bisa memanfaatkan apa, aku nggak mungkin tahu aku butuh berapa langkah nih ke depannya kayak gitu untuk mencapai A misalnya mencapai B gitu.
aku aja nggak tahu gitu loh, aku sekarang ada di mana, mana bisa aku tahu target aku ke depannya. Nah, ketika kamu sudah tahu kamu di mana, kamu harus set the target karena kan nggak mau ya kita kayak stay di sini for a long time. Kita nggak mau stay in your comfort zone for a long time gitu. Jadi kita harus bikin like a plan gitu. Nah, tapi kadang jarang juga nih plan yang kita bikin ya udah jadi plan aja. Mimpi-mimpi yang kita punya ya udah jadi mimpi aja, nggak terrealisasikan. Kenapa sih? Karena itu kadang-kadang sifatnya sangat dia tuh unrealistic gitu. Bukan unrealistic, mungkin realistis tapi kamu nggak punya cara untuk menggapai itu. That's why every time you're making a plan, make sure ada kelima aspek ini gitu. It must be specific. Jadi jangan bilang kamu pengen jadi orang kaya doang gitu. Orang kaya itu nggak spesifik. There are a lot of ways. There's a lot of ways for you to become rich, and then there's a lot of ways juga kamu bisa disebut kaya gitu. Like kita bilang misalnya SBY kaya, Elon Musk lebih kaya lagi, Bill Gates kaya gitu. What type of rich do you want gitu kan, kayak kaya seperti apa yang kamu pengen dan kaya di bagian mana gitu. Kamu pengen misalkan kamu pengen income kamu jadi 10 juta per bulan misalkan. That's specific kan. Itu hal yang ingin kamu capai di 2 tahun ke depan misalkan. And itu harus measurable. Jangan bilang kayak aku mau jadi orang baik. Baik itu measurable nggak sih? Nggak measurable. Baik itu banyak macamnya dan nggak bisa diukur, nggak ada skalanya. Baik itu relatif kan. So it must be ini measurable gitu, bisa dihitung. Kayak kamu tahu tolak ukur kesuksesannya itu di angka berapa? Kayak tadi 10 juta per bulan. Ya berarti kamu udah sukses menggapai plan kamu ketika kamu memiliki gaji 10 juta per bulan gitu. That's called measurable. And then the third one adalah attainable. Dia bisa digapai nggak gitu. Kalau kamu orang fresh graduate dapat gaji 7 juta. Terus kamu pengen dapat gaji 10 juta dalam jangka waktu seminggu. Is it possible? It's not possible, right? Itu nggak bisa attainable. Itu nggak bisa digapai gitu. Jadi kita harus hal-hal yang bisa digapai gitu. Kamu tahu it's still within your reach gitu, masih dalam genggaman kamu. And then the fourth one adalah realistic. Ini mirip juga dengan attainable. Apakah itu bisa tercapai gitu? Realistis tuh maksudnya ini nggak sih punya perhitungan nggak sih untuk ini? Kamu berdasarkan apa kamu yakin kamu bisa punya plan ini gitu? Kamu bisa mencapai ini? You have to be realistic. Nggak mungkin juga kayak kamu fresh grad langsung minta gaji 15 juta gitu. Ya unless itu memang kebijakan company ya. Cuma kayak it's not realistic kalau misalnya kamu fresh grad langsung pengen dapat 15 juta gitu. And then the last one adalah time based. Kamu kasih waktu. Inilah yang biasanya kenapa kita punya plan, punya dream itu ended up just being another plan, another dream, nggak pernah terwujudkan karena kita nggak ngasih deadline gitu. Kayak gue pengen jadi orang kaya. Ya kalau misalnya 70 tahun lagi gue kaya nggak salah kan. Tapi udah keburu metong lah Bu, kan udah nggak tahu kan umur kita sampai kapan gitu. So we have to put a deadline gitu. Seperti sekarang aku lagi punya deadline ya tadi, income harus 2 digit dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan, 2,5 tahun lah kayak gitu. Income harus 2 digit. So jadi kenapa harus punya deadline juga? Karena selagi plan kamu itu berjalan, kamu bisa evaluasi akhirnya di tengah-tengah. Kamu itu bisa tahu, udah setengah dari waktu yang gue tetapin, tapi kok yang kecapai kurang dari 25% ya. Is it still realistic? Is it still attainable? Kayak gitu. Ya, gitu. Jadi it's the principle gitu. Prinsipnya tuh itu. Kalau misalnya kalian bisa nyimpulin dari hal-hal tadi ya, dari SWOT, vital sign, and then smart principle, semua hal yang tadi aku paparin itu memiliki satu prinsip actually. You guys have to explore, dan setelah kalian explore dan mendapatkan apa hasil dari eksplorasi kalian, you guys come back untuk evaluasi gitu. Kalian harus tahu. Jadi it's okay kalian mau nyobain segala macam kayak kuliah, mau nyoba matkul pilihan A, B, C, mau intern di bidang A, B, C, tapi you guys harus punya tempat untuk kalian balik dan mengevaluasi hasil eksplorasi kalian gitu. Itu sebenarnya modal yang kita bisa pakai untuk job interview dan modal kita untuk nulis CV. Karena trust me, no matter how good gue ngasih lo template CV, apapun gue ngasih lo kayak, tinggal download, ganti-ganti aja. If you guys don't know how to deliver it, it will be a major fail gitu. Itu nggak akan bisa kalau misalnya kalian nggak tahu diri kalian sendiri gitu. Ini sih yang bikin gue gemes kadang-kadang orang tuh nge-branding like CV itu harus like template, ATS friendly, terus bahkan ada yang nge-branding harus kayak warna-warni segala macam.
it's apa ya, misleading in my opinion, karena CV is more than that gitu. CV means knowing about yourself and how to present yourself basically on a piece of paper kayak gitu. Jadi nggak sesimpel itu gitu. CV kalian template-nya oke langsung keterima kerja, that's not it kayak gitu. Nah, baru deh setelah kalian sudah melakukan preparasi secara internal itu terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita baru deh prepare our technical things gitu. Hal-hal teknis yang harus kita lakukan untuk branding diri kita. The first one is resume, of course CV kan. Itu kan basically it's you on a piece of paper. Itu adalah first impression orang-orang terhadap kamu gitu pertama kali. Dan yang kedua adalah LinkedIn. It's your social media presence, how you give an impact gitu. Secara social media, secara online. And then the third one baru interview. Gimana cara kamu deliver, apa sih yang mendorong kamu, what motivates you gitu. Kamu tuh orang seperti apa dan apa sih yang membuat kamu tuh tertarik untuk bekerja di sebuah company atau bekerja di sebuah bidang gitu. Nah, ini how to create your resume. Basically menurut aku sih ini hal yang basic ya, yang harus ada di setiap resume, tapi emang adjustable sih. Kalau fresh grade kan mungkin working experience-nya belum terlalu banyak kayak gitu-gitu. Jadi ini adjustable to your experiences kayak gitu. Tapi pentingnya adalah emang kalian harus tahu apa yang kalian punya dan apa yang kamu mau deliver. Apa yang kamu prioritaskan untuk kamu deliver, apa yang kamu tulis di bawah-bawah aja. Karena recruiter pasti kebanyakan juga udah aware kalau misalnya kita nggak pernah baca CV lebih kayak dari 10 menit gitu. Paling kita cuma 2 menit, 3 menit, cuma skimming gitu doang. Jadi apa sih yang harus ada? The first one is personal detail, of course. Kalau aku personal detail tuh singkat aja, nggak bertele-tele. Cuma nama, domisili, email, sama nomor telepon. Yang WA-nya aktif, kayak gitu. Dan bisa juga ditambahin LinkedIn, tapi aku nggak tambahin di sini karena rada buang-buang tempat. Lagi pula LinkedIn tuh kan sama ya kayak nama kita, jadi dia bisa cari lah. Kayak gitu. And then the second one is short bio. Mungkin kita ngeliatnya kayak apaan sih, nggak penting, satu paragraf doang. Ini paling formalitas aja kayak memperkenalkan diri. Tapi enggak guys, jadi short bio itu adalah sebuah hook, kayak sebuah kail yang membuat recruiter itu tuh ya terpancing gitu loh untuk stay in your CV. Kenapa? Karena CV itu kan isinya pengalaman doang ya. Like everything technical. Kita nggak bisa tahu tentang your motivation, your interest gitu, just based on your CV. Nah, si short bio itu adalah sebuah medium di mana kita bisa memperkenalkan diri kita secara ibaratnya luas gitu. Nggak cuma berdasarkan pengalaman kita, tapi we can tell them about our ambition, our aspiration kayak gitu. That's why di CV aku ini, aku nulis an aspiring talent acquisition specialist, deeply interested in human capital and recruitment, reliable, fast learner kayak gitu. Sah-sah banget kalau misalnya kalian mau masukin kayak kelebihan kalian, terus your aspiration, your motivation, your interest itu di short bio kayak gitu. Karena itu adalah satu paragraf yang can make or break your CV juga gitu. And then the most important part nih yang ketiga adalah working experiences. Of course kita tuh sangat mementingkan working experiences, apalagi untuk orang-orang yang udah punya experience ya. Kalau mahasiswa baru lulus gitu kayak fresh grad, mungkin working experience kayak tetap dilihat, penting banget karena of course pasti kita mau dong hire mahasiswa fresh grad yang udah punya pengalaman intern banyak dibandingkan dengan mahasiswa fresh grad yang sama sekali nggak ada pengalaman. Of course itu kayak rahasia umum lah gitu. Jadi working experience itu penting kayak gitu. Dan keempat yang nggak kalah penting lagi adalah skills. Kenapa skills itu penting? Karena you guys pasti udah familiar ya dengan yang namanya ATS. Itu kan applicant tracking system. Itu adalah sistem baru yang dimana kita tuh bisa tinggal upload CV. Habis itu nanti dia scan it for us gitu. Dia ngasih tahu apa aja yang ada di dalam CV. Nah, biasanya skills itu adalah jadi salah satu hal yang diperhatikan banget sama ATS. Jadi kalau misalnya aku mau, saat ini aku lagi hire merchant acquisition misalkan di Shopee. Aku pelajarin kan pasti job description apa. Orang harus komunikatif, orang harus ngerti tentang sales, orangnya harus ngerti marketing. Ya udah aku di ATS tinggal search aja kayak keyword marketing. Nanti CV-CV yang merekam skill-skill seperti itu akan muncul di search result aku kayak gitu. That's why it's important to know your skills dan gimana cara kamu merangkumnya dalam keywords kayak gitu. Jangan sampai you're applying for business development misalkan, tapi skill yang kamu masukin graphic design, terus skill yang kamu masukin misalkan debating, karena buat apa gitu, nggak bakal dicari kayak gitu. Jadi kalian harus be smart juga nih tentang apa yang harus kalian tulis di CV bagian skills. And then kemudian ada educational background.
Kenapa penting? Karena ini terutama buat fresh grade ya. Kenapa penting buat fresh grade? Karena kalau misalnya kalian posisi nggak punya pengalaman sama sekali, rekruter itu akan melihat ya mau nggak mau adalah universitas kamu dan jurusan kamu apa. Jadi aku nggak akan memungkiri ya. Kalau orang nanya, kak universitas penting nggak sih? I'd say mempengaruhi tapi nggak penting-penting amat gitu. Tapi mempengaruhi gitu. Karena kadang-kadang ada banget employer aku yang kayak cari fresh grade tapi dari univ ini ya univ itu univ ini kayak gitu. Kayak gitu. Jadi biarpun nih misalkan kalian merasa aduh univ gue kayak B aja gitu. Misal gue ngerasa univ gue B aja. Iya, kalian harus itu kan nggak bisa kita ubah ya kali lu kayak SBMPTN lagi atau kayak kuliah lagi dari awal kan nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa kita siasati dari hal itu adalah kamu harus elaborate, kamu harus menjelaskan your educational background dengan oke. Kalau aku di sini kan karena aku sudah fokus sama working experience aku, I think my education doesn't really matter anymore gitu. Aku nggak terlalu mementingkan education, jadi aku cuma tulis di sini aja kayak gitu gitu. Tapi kalau kalian yang masih mementingkan benar-benar butuh like elaborasi your education, kalian harus sebutin like apa matkul yang paling kalian suka, what's your most favorite kayak bidang, kayak contohnya aku di psikologi itu ada peminatan ke industri organisasi, ke klinis, aku paling minat di mana sih, kayak gitu. Jadi kalian harus elaborate di situ. Achievement juga kalian kasih tahu, GPA kalian berapa, IPK itu penting, habis itu mungkin kalian pernah ikut club, like debate club atau research club, pernah jadi asdos, pernah jadi apa, itu tulis semua di educational background, gitu. Kemudian selanjutnya ada training and certification. Ini yang tadi yang di halaman pertama tuh yang penting-penting banget ya. Kalau yang ini tuh yang supplementary aja sifatnya kayak ya udah tambahan. Training and certification. Nah, mungkin nih ada fresh grade yang belum punya pengalaman nanya bingung, "Kak, ini better aku nulis apa ya? Aku belum punya pengalaman sama sekali, organisasi pun nggak ada." The answer is training and certification. Kamu kenapa training and certification? Karena biasanya training ini merujuk pada profesi-profesi berdasarkan education-nya. Ibaratnya kayak aku anak psikologi. Ya, anak psikologi itu bisa ngambil human resource officer karena kan HRD itu salah satu jurusan yang bisa ke HRD itu kan psikologi ya, gitu. Nah, kalau misalnya training and certification itu nggak bakal ngelihat kamu organisasinya dari mana, kamu apa. Mereka cuma ngelihat apakah kamu kompeten di bidang ini. Jadi kan nggak mungkin kamu kuliah 4 tahun nggak ngerti apa-apa tentang bidang yang kamu pelajari itu kan nggak mungkin ya. Jadi the least that you can do adalah ikut training ini dan certification. Kayak gitu. And then selanjutnya adalah organizational experience, itu pretty self explanatory ya, kamu pernah kepanitiaan di mana aja gitu. And then awards and achievements sama exchange experience itu. Exchange experience is actually gak terlalu penting, tapi menurut aku itu bisa dongkrak CV. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu pernah jadi exchange partisipan, pasti kamu at least banget minimal bisa 2 bahasa, terus juga bisa jadi orang yang adaptable, kamu bisa adapt di new cultures kayak gitu. Nah, itu aspek-aspeknya. Nah, jangan lupa kalian kalau misalnya nulis apapun di CV, kalian jelasin. Like ini kan aku ngejelasin ya, di sini aku conducted end-to-end massive hiring for the business development team kayak gitu. Kenapa penting gitu? Kenapa penting untuk dijelasin? Kenapa kita harus elaborasi? Karena oke lah, aku sekarang kerja di Shopee. Mungkin orang Indonesia kagak ada yang nggak tahu Shopee gitu. Mereka tahu dan mungkin posisinya umum ya. Rekrutmen itu kan umum banget posisi yang tidak terlalu ribet gitu. Beda sama kayak misalnya front end engineer gitu. Mungkin nggak banyak orang kayak orang-orang non-tech itu paham. Tapi kalau orang HRD kan umum banget ya. Nah, itu kan mungkin ya orang langsung bisa kebayang, oh mungkin HRD gini 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 gini. Tapi imagine kamu misalkan jadi volunteer, misalkan anak UI kamu, terus jadi volunteer JGTC, Just Goes to Campus, terus kamu daftar ke perusahaan di Singapura. Would they understand what is JGTC gitu kan? Mereka nggak tahu JGTC itu apa. Apalagi kalau kamu nggak nulis job desk apa yang kamu lakukan. Misalkan kamu jadi project officer JGTC. Ngapain aja gini? Ini acara apa? Oh ternyata acara konser gitu. Kalau misalnya kamu jelasin kan si employer tuh jadi tahu kamu nge-handle apa, posisi kamu apa, kayak gitu. Jadi penting, makanya di setiap poin-poin di CV aku tuh pasti aku jelasin secara rinci gitu. Tapi biarpun kamu ngejelasin secara rinci, remember to keep it concise. Jadi singkat, padat, jelas tapi tetap informatif kayak gitu. Jadi choose keywords yang efektif aja. Jadi jangan tulis kayak responsible for, in charge of gitu. Udah kayak kuno lah pokoknya. Langsung aja tulis kata kerjanya apa, like conducted end-to-end massive hiring, terus sourced, interviewed, kayak gitu-gitu. Jadi langsung aja. Tuh.
Nah ini, remember to keep your resume concise. Jadi concise singkat, padat, jelas, informatif tadi. Keep it in your mind, harus kayak gitu. Nah setelah CV udah jadi, saatnya kita move ke social media presence gitu, online presence, LinkedIn. Harusnya sih kebanyakan orang udah aware ya sama penggunaan LinkedIn gitu, karena itu sosial media yang menurutku sangat bermanfaat sih. Sangat banyak membuka pintu gitu kalau kalian bisa utilize it well. Gimana sih cara utilize-nya sebenarnya? Jadi LinkedIn itu, kita just complete our profile. Jadi of course, LinkedIn itu kan kayak CV online kita ya. Nah terus habis itu setelah kita complete our profile, jangan lupa kita harus build a connection. Kita harus connect dengan potential employers, kayak kita connect sama HR, kita connect sama misalkan aku suka banget nih sama business development, ya aku connect sama orang business development-nya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Fungsinya apa sih? Ya selain kita bisa dapetin referral atau inner channel gitu ya, channel-channel orang dalam, kita juga bisa belajar dari mereka. Karena aku suka discuss sama orang-orang di LinkedIn. Even though aku baru kenal, kayak baru apa, aku suka ngomongin banyak hal sama mereka. Dan don't forget to add notes gitu ketika mau connect sama HR, mau connect sama siapapun itu, jangan lupa untuk nambahin pesan dan bilang dan perkenalan diri dulu. Kenalin diri kamu itu siapa dan apa sih tujuan kamu untuk connect kayak gitu. And then the third one adalah post your achievement. Jadi jangan malu-malu deh buat ngepost di LinkedIn gitu. Karena kebanyakan orang tuh kayak sungkan mau ngepost kayak itu kan. LinkedIn tuh social media yang formal ya. Ibaratnya kayak itu tuh it's basically your online presence gitu. Dan orang tuh kebanyakan sungkan, nggak nge-post gitu. Jadi kerjanya cuma nge-like, connect-connect, cari kerja gitu. Tapi actually a post can mean a lot gitu, bisa membuka banyak pintu. Kalau misalnya kalian baru menang apa gitu, misalnya tadi aku misalnya juara desain intervensi psikologi, just post about it and kasih tahu orang-orang apa sih pengalaman yang kamu kamu raih semasa kamu menangkan award itu, kayak pengalaman apa yang kamu pelajari. Why it matters, kenapa itu penting. Karena yang namanya LinkedIn itu kan kayak Twitter ya, dia sistemnya. Kalau aku connect sama kamu, aku lihat post kamu, aku like, connection aku tuh bisa lihat juga muncul di timeline mereka. So it's gonna be a lot of networking gitu. Kamu di-like sama satu orang dan followers si orang ini bisa lihat postan kamu dan surprisingly itu membuka pintu loh guys untuk lowongan pekerjaan. Aku gara-gara post LinkedIn-ku yang terakhir, jadi aku menceritakan tentang how I manage untuk jalan dari lowest point of my life. So I had major depression gitu back in 2020 dan sekarang aku udah bisa aktif lagi, udah bisa produktif lagi. Itu aku cerita di LinkedIn how I overcame my depression gitu. Dan ada 3 employer yang approach aku karena itu. Ya bukan berarti kayak aku menjual kesedihanku, kayak pity party myself, no. Aku bahkan nggak menjual kesedihanku, aku cuma bilang kalau misalnya, well, of course we can gitu dari lowest point of our life, kita bisa loh ke highest, like the peak point of our lives kayak gitu. Dan ada 3 employer yang tertarik sama personality aku gara-gara post itu dan mereka yang approach duluan. So, kayak imagine that happening to yourself gitu. Kalian menceritakan tentang achievement kalian dan ternyata ada employer yang kayak, wah nih anak kalau achieve di sini berarti dia punya potensial yang bagus nih untuk posisi ini. It can happen gitu. Jadi make sure kamu aktif di LinkedIn gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya kamu udah aktif di LinkedIn, CV kamu udah oke, the last thing yang bakal kamu hadapin adalah job interview kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus ada job interview, kan CV udah merangkum semuanya gitu. Well, CV actually tidak merangkum semuanya karena dari job interview itu kita tuh pengen tahu CV kamu tuh benar apa enggak sih. It's basically the first one, the first function adalah validation of your CV. Karena kadang-kadang kita nggak tahu loh orang tuh bisa bohong atau enggak di CV. Yang bisa menentukan adalah ketika kita interview dan kita dalami experience yang dia tulis di CV, dia tuh bokis nggak sih ya, dia tuh bohong nggak sih gitu, dia beneran bisa ngejelasin nggak sih kayak gitu. So it's a validation of our CV. And then the second one adalah culture fit test. Ini adalah hal yang penting ya di company. Culture fit ini bisa make or break your application progress itu. Ada orang, aku punya temen dia pintar banget, tapi dia actually daftar di posisi yang sama aku, intern di Shopee as a recruitment, ditolak, terus dipindah lagi, dioper lagi ke hiring manager yang lain dan ditolak. Jadi 2 kali ditolak. Dan as far as I know, dia ditolak kenapa? Karena nggak match culture-nya. Si usernya itu merasa dia nggak bisa bekerja sama orang ini. Dia merasa, bukan berarti temanku nih
jahat atau jelek gitu ya, bukan gitu. Bukan berarti dia kayak not good personality-nya, tapi nggak cocok gitu. Bedakan nggak cocok sama jelek ya, kayak gitu. Jadi culture fit itu very important. Jadi itu salah satu aspek utama lah yang dicari dari kandidat saat job interview. And then the third one adalah motivation. Kita nggak bisa tahu dong motivasi kalian mau kerja di company itu apa gitu. Jadi kita harus nanya ke kalian dan kalian juga harus bisa explain it well kayak gitu. Dan the last one adalah administration. Nah, ini mungkin orang yang ngira pertanyaan-pertanyaan menjebak kayak ditanya, "Kamu udah apply di perusahaan mana aja?" It's not actually jebakan gitu. Karena kita memang pengen tahu kalian udah diproses di mana aja. Karena imagine kita nemu kandidat yang oke, ternyata dia udah diproses 5 company lainnya udah sampai tahap terakhir pula. Kalau kita nunda-nunda untuk nge-hire dia, bisa jadi dia dicaplok sama company lainnya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang harus kita prioritize, mana yang bisa kita tunda gitu loh. Kayak gitu. Jadi it's administration things gitu. Nah, kemudian tadi kan udah function of job interview dah, dan kemudian aku pengen ngasih tahu juga sih Pen, mungkin, aku bukan tipe orang yang ingin memberikan kayak, "Kamu jawab A, B, C, D," gitu, "Kamu jawab A, B, C, D, gini 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 gini. Kalau kamu ditanya ini, kamu jawab ini." Kayak I don't think itu adalah cara yang produktif. Kenapa? Ya gue nggak mau nyuapin aja sih ke orang gitu. Kayak gue nggak mau nyodorin mereka langsung nih materinya gitu. Gue pengen lu mikir sendiri dan emang ngasih jawaban yang benar-benar pure dari dalam diri lo sendiri. Kenapa? Karena konsistensi itu matters loh. Kelihatan banget orang yang scripted, yang dikasih tahu jawabannya harus ini itu, sama orang yang emang sincere gitu. Dari dalam hatinya dia tulus emang mau ngejawab itu. Jadi aku lebih pingin ngasih tahu values apa sih yang dicari sama recruiter supaya kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan diri kalian gitu. Karena kan ibaratnya nih, aku di sini ngasih tahu leadership ya. Kepemimpinan itu banyak cara loh. Nggak cuma kamu misalnya lo harus jawab nih, lo pernah jadi ketua angkatan. Nah, itu bisa diterima perusahaan gitu. Enggak kan? Maksudnya kepemimpinan tuh banyak loh jenisnya gitu. Jadi aku pengen kasih tahu garis besarnya aja ke kalian dan kalian yang harus kreatif dari sana. Kayak harus mikir apa sih yang cocok untuk personality kalian dan cocok juga fit untuk culture perusahaannya kayak gitu. Nah, jadi apa aja sih yang dicari sama recruiter selama kita menginterview? Nah, yang pertama itu problem solving. Of course problem solving. Kenapa? Yang namanya kita hire employee itu pasti untuk memecahkan masalah, bukan untuk menambah masalah kan, kayak gitu. Yang namanya kita nge-hire employee itu pasti dia untuk kita punya problem, kekurangan tenaga untuk menyelesaikan problem ini, maka kita hire kamu untuk menyelesaikan problem ini. Jadi kamu jadi orang itu harus resourceful gitu, harus punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalah, yang penting tetap halal kayak gitu. Kita tuh pengen orang yang kayak gitu, pengen kandidat yang kayak gitu. And then the second one adalah leadership. Leadership ini value yang sangat penting, nggak cuma memimpin tapi juga dipimpin. Leadership means kamu harus tahu kapan kamu menjadi leader, kapan kamu menjadi a good team player, a good follower, kayak gitu. Nah, itu pentingnya leadership. Dan yang the third one adalah initiative. Kita pengen tahu kamu tuh punya ownership nggak sih? Kamu punya rasa kepemilikan nggak sih terhadap company ini? Apakah kamu harus bekerja sesuai job desk banget yang kayak, kamu aku kasih kerjaan ini, terus kamu selesaiin. That's not very initiative at all kan. Initiative tuh means kamu bisa ngelihat ada problem apa di company ini dan kamu offer solution tanpa diminta kayak gitu. That's the value yang dicari sama recruiter. Nah, terus keempat adalah value inclusion values. Inclusion values itu adalah value yang benar-benar aku sebagai recruiter pun aku mencari banget orang yang bisa bekerja dengan semua orang dari berbagai macam latar belakang. Aku benci banget kalau ada orang yang baru datang interview aja tuh udah menunjukkan kalau dia itu orang eksklusif gitu. Dia nggak bisa bekerja dengan orang dari latar belakang dan background yang berbeda. Mau agamanya apa kek, mau suku budayanya apa kek, nationality-nya apa. Itu dia harus bisa bekerja sama semua orang itu. Ya itu yang aku cari kayak gitu. Kenapa? Karena di multinational company kayak Shopee juga misalkan, kita tuh pasti kerja sama orang Singapura, kerja sama orang Malaysia. Imagine kalau misalnya ada employee yang misalnya dia benci banget sama Malaysia, dan gimana aku harus expect apa gitu dari dia. Dia nggak mungkin kan bisa bekerja dengan orang Malaysia gitu. That's why harus ada inclusion values atau meritocracy. Meritocracy itu adalah prinsip bekerja di mana ya kita treat people differently bukan karena their background, tapi treat people differently because of their merit atau kontribusi mereka kayak gitu, kinerja mereka gitu. And then yang kelima adalah personal impact.
keenam, sorry. Personal impact itu adalah gimana caranya kita itu sebagai individu bisa berpengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tuh kerja tapi sambil memberikan impact juga buat orang-orang di sekitar kita. Tadi makanya ini related banget sama your life mission and your meaningful goals. Jadi kamu kerja itu bukan untuk uang doang semata-mata. Well, sah-sah aja aku kerja juga buat cari uang, tapi di lain itu show the recruiter that you're deeper than that gitu. Karena yang namanya motivasi gara-gara uang itu kamu ditawarin tiba-tiba di tengah pekerjaan kamu ditawarin gue gaji lo 3 kali lipat lebih gede daripada ini. Kalau motivasi kamu karena uang doang, it's very possible kamu pindah kerjaan cuma gara-gara uang. Tapi kalau kamu punya life mission and meaningful goals and your motivation, itu kamu pasti bisa awet gitu di sebuah perusahaan kayak gitu. That's why you have to make a personal impact. Kamu harus ngasih impact positif ke lingkungan kamu juga. And then the last one adalah entrepreneurial drive. Maksudnya adalah kamu tuh harus jadi seorang wirausahawan gitu loh, wira swasta gitu. Gimana ya cara menjelaskannya? Kamu ya tadi tidak kamu resourceful, kamu tuh punya berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Kamu nggak perlu disuruh-suruh, kamu tuh mandiri gitu. Kamu sudah bisa apa ya? Ibaratnya sendiri gitu, mengerjakan tugas kamu tanpa harus didikte gitu. Dan kamu inisiatif. Ini pokoknya gabungan antara inisiatif, resourceful, dan problem solving gitu. Lo bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, kemudian, kalau tadi kan udah lebih ke values ya. Mungkin kalian tetap penasaran nih, tapi gimana sih cara jawabnya supaya values kita tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, ada yang namanya behavioral interview menggunakan STAR method. Jadi mungkin kalian suka ditanya your weakness, kelebihan kamu apa, pengalaman paling menantang kamu apa. Kalau kamu bingung cari jawabnya kayak gimana, always make sure kamu menggunakan formula ini. Situation, task, action, dan result. Jadi STAR method itu tuh kepanjangannya itu. Situasi itu adalah current situation yang kamu hadapin. Jadi situasi apa sih yang saat itu kamu hadapi. Terus task adalah objektif atau hal apa sih yang harus dicapai dari situation itu. Karena situation itu kan biasanya bentuknya problem ya. Jadi hal apa sih yang harus dicapai supaya problem itu selesai kayak gitu. Nah, terus moving ke action adalah hal-hal apa yang harus kamu lakukan supaya objektif itu tercapai dan problemnya selesai. Dan the last one adalah result, apa hasil dari action yang kamu lakukan. Bisa contohnya gini, aku ditanya, boleh diceritain dong tentang pengalaman kamu nge-lead seseorang, memimpin sebuah tim misalkan. Aku bisa cerita, jadi in a situation aku pernah magang misalkan dulu, magang di Shopee kemarin nih. Magang di Shopee, aku dalam sebuah tim isinya 2 orang, kita harus rekrut ratusan orang. Bagi 2, aku handle yang Jabodetabek, dia handle yang regional, dan kita punya target 125 orang selama 2 bulan. That's a lot, right? Itu banyak. Itu problemnya. Dan Shopee itu belum punya, misalkan aku waktu itu kerja belum punya sistem yang canggih gitu. Maksudnya kayak belum punya database yang membuat kerja kita lebih mudah gitu. Kita harus bayangin aja kita harus nge-WhatsApp kandidat satu-satu, kita harus nge-reach 125, itu yang keterima ya 125. Berarti kan kita kandidat mungkin ada ratusan lagi, 500-an lebih yang harus kita approach kayak gitu. Nah, that's the situation gitu. Di situ task-nya apa sih untuk lebih memudahkan pekerjaan kita? Nah, aku mikir task-nya itu objektifnya adalah aku harus membuat sistem yang lebih efisien gitu. Nggak efisien banget aku nge-chat satu-satu, copy paste ke tiap kandidat. Bayangin aja kita harus save dulu nomornya di HP, copy paste itu kan nggak efektif ya. Nah, dari task itu aku udah tahu nih apa sih harus aku buat gitu untuk menghandle situation itu. Nah, yang ketiga adalah action. Akhirnya I took the initiative, aku berinisiatif untuk membuat Excel sheet database yang bisa mempermudah lah pokoknya singkatnya kayak gitu. Dan aku nge-lead si satu teammate-ku ini untuk menggunakan itu kayak gitu. Dan result-nya adalah aku bisa mencapai sekarang 125 orang, bahkan 127 orang in less than 2 months kayak gitu. That's the result kayak gitu. Itu penting. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa menjelaskan apa aja sih yang kita lakukan kayak gitu. Kenapa behavioral interview itu penting? Karena ada kepercayaan di antara recruiter kalau misalkan kamu pernah melakukan sesuatu nih di masa lalu, pasti itu kecenderungan sesuatu itu akan terjadi lagi tuh pasti ada, gede banget gitu, akan terjadi lagi di masa depan di tempat kerja yang baru. Jadi kita cenderung melihat apa sih
action yang kamu lakukan ketika dihadapkan pada suatu masalah nih di masa lalu kayak gitu. Gitu. That's the principle of job interview, basically the STAR method gitu. Itu format jawabannya yang paling aman. Jadi kamu harus ngasih tahu problemnya apa, objectives dari problemnya itu apa yang harus kamu capai, actionnya apa yang kamu lakukan, dan resultnya seperti apa gitu. Udah deh, that's the last materi terakhir yang mau aku sampaikan ke kalian. Jadi udah itu, kalau kalian udah master the technique and then master juga your knowledge about yourself, master juga gimana cara kalian deliver itu semua, pasti ya aku nggak bisa menjanjikan sih kamu keterima atau enggak karena kan tergantung kompetitornya juga, tapi at least kamu sudah bisa menunjukkan a good impression to your employer gitu. Jadi bukan kayak calon employee yang ditanya terus dia mikir kayak aduh aku nggak tahu kelebihan gue kekuranganku apa. At least kamu udah master itu semua kayak gitu sih. That's it guys, I think for today. Thank you so much for your attention. Aku balikin lagi ke MC. Okay, thank you so much Kak Angel hari ini atas berbagai macam infonya, tadi banyak banget ya guys. Kayak yang jelas kita lebih harus, yang penting hal yang wajib kita tahu yaitu knowing about ourselves more. Jadi ketika kita emang benar-benar tahu tentang diri kita akan lebih gampang juga untuk mendeliver kasarnya ya mungkin beberapa hal yang bisa bikin HR itu lebih tertarik sama kita dan mungkin bisa membuat kita menerima kesempatan untuk gabung di bidang yang kita mau itu. Nah, oke. Kita masuk dulu nih ya Kak ke sesi tanya jawab nih. Sekarang mungkin teman-teman boleh mulai pakai fitur raise hand-nya teman-teman langsung dan aku bisa panggil namanya. Oke. Yang pertama ada Fahira, boleh. Fahira Zahira mungkin bisa di-on-in dulu mikrofonnya dan langsung tanya ke Kak Angel. Halo Fahira, kamu udah on ya, tapi suara kamu nggak ada di aku. Apa aku doang nih yang nggak ada? Iya, nggak kedengeran kok suaranya. Nggak kedengeran ya? Suara kamu nggak kedengeran, Fahira. Coba dimatiin dulu mic-nya, terus dinyalain lagi. Oke, coba lagi. Masih nggak ada suaranya. Oke, kalau gitu mungkin nanti kamu bisa ketik di kolom chat aja pertanyaannya, nanti aku bantu bacain. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua ada Dinda Anggitia nih, juga raise hand. Boleh Dinda mungkin langsung on mic? Halo, kedengaran nggak? Oke, kedengeran Dinda. Oke Kak, sebelumnya terima kasih Kanada atas kesempatan yang udah diberikan untuk bertanya. Oke, langsung pertanyaan. Halo Kak, aku Dinda izin bertanya. Aku punya 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu bagaimana sih cara tahu ciri-ciri match atau enggaknya sama job atau culture perusahaan? Seperti yang Kakak udah mention sebelumnya dan yang Kakak berikan itu kayak contoh dari teman Kakak itu sebelumnya. Nah, lalu yang kedua itu ada tips juga nggak untuk kita sebagai mahasiswa sebelum intern untuk bisa jadi cocok sama suatu perusahaan? Terima kasih. Oke. Ini aku langsung jawab aja berarti ya? Yes, boleh langsung dijawab Kak. Oke, berarti ini lebih ke how to know ya if we match the culture or not. Mungkin sebelum aku ngasih tahu tipsnya, pahit-pahitnya adalah memang tidak semuanya kita cocok gitu. Jadi kita harus menerima kalau misalnya tidak semua kita cocok dan nggak mungkin kita mengubah diri kita secara drastis dan nggak mungkin juga kita suruh company-nya buat berubah kan. Nah, yang namanya gimana cara kita tahu? First of all, you have to do your research gitu. Ini PR-nya banget. Aku suka banget kalau misalnya ada kandidat yang mereka udah search gitu tentang my company gitu, my current company, dan mereka tahu mission kita, tahu goals kita apa gitu. Jadi contoh misalkan kamu pengen masuk ke ruang guru semisal, you have to know misinya ruang guru tuh apa, culture-nya mereka gimana. Search aja di website pasti biasanya ada kayak gitu. Nah, kamu harus pelajarin itu kira-kira cocok nggak ya sama kamu. Dan misi kamu banget nggak sih? Karena ibaratnya kan let's compare ya, ruang guru sama Shopee gitu misalkan. Dari segi business development, gue nggak yakin ruang guru ini pasti dia culture-nya adalah hard selling atau ngejual jor-joran. Pasti dia mengutamakan
misi utamanya dia yaitu untuk menyejahterakan pendidikan di seluruh Indonesia. Beda sama Shopee. Shopee mah kalau business development ya udah jor-joran aja, yang penting e-commerce dia laku gitu. Nggak peduli Shopee tuh apa namanya, ibaratnya kayak mau dia apa ya, punya misi yang ibaratnya misi yang ini banget, apa namanya, gimana banget gitu. Kalau Ruang Guru kan mungkin culture-nya lebih yang kayak misi sosial banget gitu. Kalau Shopee kan enggak. Nah, itu dari itu aja kalian tuh bisa differentiate gitu. Nanti tipe bekerja kalian kayak gimana gitu. Nah, actually temanku ini yang nggak keterima, ternyata dia itu punya cara berpikir yang beda sama company. Jadi ini penting banget, sorry aku lupa bilang tadi. You have to know the company's mindset, how the company think kayak gitu. Gimana sih cara orang Shopee itu nyelesain masalah? Gimana cara orang misalnya di Polda Metro Jaya, tadi aku pernah di Polda Metro ya. Gimana cara nyelesain masalahnya? It's very different karena kamu pun belum intern di kedua tempat itu, misalkan kamu juga pasti udah tahu yang satu law enforcement polisi, yang satu startup gitu, itu culture udah pasti beda banget. Dan apa ya, kamu bisa research itu aja. Kalau polisi cara berpikirnya gimana, mereka harus birokratis, mereka harus tunggu apapun itu kata dari atasannya. Kalau kamu inisiatif malah kamu nanti dibilang gimana sih lo kagak nungguin perintah dari atasan lo apa segala macam. Beda lagi di Shopee. Shopee kalau kamu nggak inisiatif, ya kamu kayak aduh gimana sih kerja kok gak ada inisiatifnya, kerja kok cuma mau disuruh-suruh doang gitu. Jadi kamu kotak-kotakin aja, actually tipsnya apa sih? Aku tuh ngotak-kotakin company gitu. Jadi kayak mana yang ibaratnya private company, mana yang public service. Kalau Polda kan public service, urusannya sama negara. Culture-nya tuh pasti mirip-mirip lah sama negara, kayak BUMN gitu-gitu. Culture-nya pasti yang mengutamakan rapi, mengutamakan penampilan, terus kayak harus sopan, harus tunduk sama atas, tunduk terlalu ini sih kosakata yang terlalu berat, maksudnya harus kayak ya gitu lah, maksudnya kayak harus hormat sama atasan, senioritasnya masih tinggi. Beda lagi kalau kamu bawa ke private sector gitu. Private sector tuh yang lebih company-company swasta ya kayak Shopee, Tokped, Gojek, itu culture bekerjanya itu pasti dia lebih friendly, lebih yang kayak nggak memandang senioritas. Mereka lebih value inisiatif dibandingkan orang-orang yang patuh gitu. Nah, jadi kamu bisa bikin mapping itu dari sekarang. Nah, tipsnya gimana untuk tahu kamu cocok atau enggak? Ya pertama tadi kamu research dulu tentang company dan research tentang diri kamu juga. Coba kamu hypothetically hadapkan diri kamu pada situasi di company. Misalkan ya, aku belum pernah intern di Polda Metro Jaya, tapi aku membayangkan melihat polisi-polisi sekarang ya, melihat culture polisi sekarang. Kuat nggak ya gue kalau misalnya nanti pas gue intern di Polda, gue harus hormat, salam semua sama orang satu kantor, karena itu memang culture mereka. By the way, emang aku harus salaman sama orang satu kantor loh. Kuat nggak ya aku? Turns out aku nggak suka dengan culture seperti itu. That's why kalau kalian lihat tadi akhirnya track record aku pindah ke startup semua karena aku lebih cocok dengan culture itu gitu. Memang a series of trial and error sih. Jadi jangan takut untuk mencoba, gagal dan mengevaluasi dan mencoba hal baru lagi kayak gitu. Tapi untuk mencegah itu ya coba aja hypothetically bayangin kalau misalnya kamu tahu nih ada perusahaan yang mewajibkan, misal kamu berhijab, dia ternyata nggak mau employee cewek yang berhijab. Kamu ini nggak kayak kalau dihadapkan pada situasi itu kamu gimana nih? Would you be willing to compromise gitu? Karena aku taunya kebanyakan orang nggak mau kompromi dengan hal itu kan. Jadi bayangin aja gitu. Cocok nggak dengan kamu kira-kira? Tapi ya lagi-lagi kalau kamu merasa itu nggak cocok, cobain aja, tetap aja interview. Karena menurutku dengan kamu interview, kamu malah bisa lebih kenal lagi dengan perusahaan itu. Taunya dari website kamu nggak cocok, pas interview ternyata kamu malah dijelasin gitu. Kamu malah ngerasa, kayak cocok juga nih gitu. Itu mungkin saran aku. Gitu. Oke, gimana nih tadi Dinda? Sudah puas nih Dinda jawab dengan jawabannya Kak Angel atau masih ada yang mau ditanya lagi Dinda? Udah Kak, cukup banget, makasih. Oke. Tadi aku bantu bacain lagi nih pertanyaannya Fahira, tadi kan dia nggak bisa on mic ya Kak ya. Jadi aku bantu baca aja yang di chat Zoom, dia ngomong nih, halo Kak, aku mau tanya, katanya HRD itu memiliki koneksi banyak dan bisa mengetahui diri kita dari mana aja. Tapi kalau kita mengundurkan diri dari tempat magang, apakah HRD akan menandai pelamar tersebut Kak? Oke. Oh, ini tentang menandai dan ditandai. Actually, HR itu pasti punya ya list of no recruit list gitu.
ngenandain tuh ada banget pasti. Cuma balik lagi, apakah kamu akan ditandai kalau kamu mengundurkan diri dari tempat magang? Tergantung alasannya apa. Kalau mengundurkan diri dari tempat magang dan alasan reasonable dan memang urgent dan memang oke gitu ya, kita nggak bakal nandain karena we respect your decision juga. Tapi beda lagi kalau orang yang mengundurkan diri dari magang karena memang dia nggak bisa kerja ibaratnya terus disuruh mengundurkan diri, nah itu beda lagi. Atau dia mengundurkan dirinya ngilang, ghosting gitu, itu beda lagi. Kayak gitu. Jadi memang punya jaringan. Aku pasti kalau sama temanku tuh ya suka sepik-sepik kayak, ini kandidat yang ini gimana? Terus kayak, jangan deh dia udah pernah direkrut terus kayak gini. Itu sering banget terjadi. That's why juga kalau misalkan ini kamu masih ngomongin intern ya, tapi kalau udah full time position pasti itu di background check. Jadi background check itu tuh pasti kita nanya ke misalkan ke orang-orang yang pernah professionally work with you, apakah kamu orang yang reliable, apakah kamu orang yang bisa dipercaya gitu-gitu. Nah, daripada kamu mengkhawatirkan tentang itu, menurutku lebih ke di awal dulu, kamu sebelum menerima kontrak kerjanya kamu pertimbangin baik-baik, can you commit for 3 months or more kayak gitu. Jangan sampai hal-hal sepele, hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari di awal itu yang menjadi batu sandungan kamu sampai kamu harus mengundurkan diri dari tempat magang gitu. Karena ya biarpun kamu mengundurkan diri ya secara baik-baik gitu. Dan kamu kerjaannya bagus, tapi alasan kamu mengundurkan diri karena waduh kayaknya aku nggak bisa komit nih selama 3 bulan atau lebih. Itu akan meninggalkan impression yang kurang baik juga gitu di HR, biarpun kita masih membuka kesempatan untuk kamu melamar ya, cuma tetap aja kayak aduh nih orang kayaknya pernah gini deh gitu. Ya nggak kita tandain banget-banget, tapi yang namanya kamu pernah ada impression buruk sama orang menetap nggak sih? Kayak gitu. Jadi be careful aja sih soal hal itu. Gitu. Maybe itu yang bisa aku jawab sih dari pertanyaan ini. Oke. Tadi dari Fahira ya. Fahira berarti udah cukup terjawab pertanyaannya Fahira? Atau belum? Atau kalau misalnya ada yang ditanya lagi boleh nanti di chat lagi. Oke Kak, cukup. Makasih. Oke. Oke, thank you. Fahira tadi udah bertanya juga. Thank you juga ke Angel sudah menjawab. Lanjut. Oke, ada Anisha Dwi Septiani. Oh, tapi dia nggak bisa on mic. Ini dia udah raise hand padahal. Jadi aku bantu bacain aja. Oke, Kak, aku mau nanya, tapi maaf belum bisa on mic. Apa poin paling penting yang dilihat dari HR, dari CV? Apakah IPK, akreditasi kampus, pengalaman intern, atau organisasi? Mungkin tadi udah sedikit disinggung sama Kak Angel ya, tapi mungkin boleh ulang lagi biar makin nempel nih di Anisha. Oke. Kalau yang paling penting tuh of course pengalaman intern sih. Kalau kamu nanya paling penting mana ya antara IPK, akreditasi, pengalaman intern atau organisasi, jelas pengalaman intern dan organisasi. Kenapa? IPK juga penting, tapi aku lebih menekankan pada pengalaman intern karena yaitu itu kan pengalaman kerja kalian ya. Like kalau misalnya kamu udah punya pengalaman kerja, jarang banget rekruter yang mau ngeliat IPK. Beda lagi kalau misalnya kamu benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali, kita bakal lihat IPK banget gitu. Karena IPK adalah cerminan tanggung jawab kamu sih terhadap responsibility kamu kan. Kalau misalnya let's say kamu anak organisasi, kelihatan bagus banget nih track recordnya, pernah jadi leader A, leader B, leader C, IPK 3,2, 3,1, 2,7 misalkan. Oke, 3,2 masih standar lah untuk apa namanya? Untuk jurusan-jurusan yang lebih ke saintek kayak gitu-gitu. Tapi kalau sampai kayak 2,5, 2,7 itu kan enggak banget ya. Maksudnya itu kelihatan kamu tidak responsibel gitu terhadap tanggung jawab utama kamu di kampus gitu. Padahal kan kamu ibaratnya dibayarin orang tua kamu tuh untuk belajar gitu. Ya nggak apa-apa organisasi, it's okay banget kamu mau melalang buana ke sana kemari, tapi balik lagi kewajiban utama kamu selesai atau enggak kayak gitu. Tapi yang paling penting menurut aku tetap itu pengalaman intern. Kalau kamu udah punya pengalaman bekerja dan kamu menunjukkan result yang bagus di pengalaman bekerja kamu, I think I won't bother looking at the GPA ataupun akreditasi kampus. Aku juga nggak bakal ngelihat kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke. Tadi berarti yang nanya, oh Anisha. Oke, Anisha juga nggak bisa on mic ya. Jadi Anisha kalau misalnya masih ada yang mau ditanya lagi, boleh ketik lagi di kolom chat lagi. Oke, cukup Kak, makasih atas jawabannya. Oke, thank you juga Anissa udah bertanya. Lanjut nih ada Virgi. Virgi mungkin bisa langsung on mic juga, bertanya langsung ke Kak Angel. Halo, Virgi. Halo Kak. Oke, mungkin bisa langsung ditanyain ke Kak Angel pertanyaannya.
Oke, tapi sebelumnya aku masih suasana lebaran jadi nggak bisa on kamera ya karena pakai HP juga. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Lanjut, Virgi. Oke, Kak Angel aku mau bertanya, gimana sih Kak, jika kalau misalkan kita di interview terus interviewernya itu nanyain kekurangan dan kelebihan kita. Aku mau tanya tips untuk menjawabnya tuh efektifnya tuh gimana biar nggak terkesan berlebihan. Yang harus di-highlight tuh apa aja? Oke. Karena aku Kekurangan dan ngerasanya kelebihan ya. kayak terlalu berlebihan gitu loh Kak. Kalau misalkan menjawab. I see. Nah, ini emang agak tricky ya. Jadi kadang-kadang kita nge-branding diri kita sendiri tuh agak maybe mistaken for bragging gitu, kayak kita menyombongkan diri. Nah, gimana sih cara menghindari itu biar kita nggak kelihatan sombong banget atau kelihatan kayak weakness kita bikin kita jatuh banget. Caranya adalah kalau misalnya kita ngasih tahu kelebihan, kita tuh harus ngasih tahu juga buktinya apa gitu. Misalkan aku bilang nih, kan kelebihan tuh sebenarnya agak subjektif ya, agak relatif. Misalkan aku bilang aku teliti. Telitinya aku nge-screening CV sama telitinya misal anak akuntansi yang lagi ngerjain neraca apa sih, balance kayak gitu-gitu tuh kan beda lagi kan tipe telitinya. Nah, kita tuh harus jelasin yang maksud kita teliti itu apa. Kenapa sih kamu bisa consider kamu teliti kayak gitu misalkan. Jadi kita ibaratnya nggak cuma ngasih tahu janji kosong aja, nih aku orangnya teliti loh, hard worker loh, kenapa gitu. Kamu harus ngasih tahu kenapa. Misalkan aku ngasih tahu nih, aku teliti karena aku bisa screening sekian banyak CV dalam waktu singkat, dan kandidat-kandidat yang aku hire itu terbukti bagus-bagus loh. Aku dapat feedback dari user aku loh kalau misalnya mereka bagus kayak gitu. That's the first one. Mungkin aku juga bisa jelasin, aku nih orangnya target oriented banget, apa namanya, achieve target banget, salah satu kekuatan aku kayak gitu. Aku mementingkan proses tapi aku juga orientasi hasil. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena target aku 125 orang dalam 2 bulan, aku bisa mencapai 127 dalam kurang dari 2 bulan kayak gitu. Baru 1,5 bulan berjalan misalkan. Itu bukan kamu berlebihan, itu kamu menunjukkan hasil kinerja kamu dan secara dalam bentuk fakta gitu kan, ada datanya gitu. Jadi nggak bisa dibilang berlebihan juga. Nah, itu untuk kelebihan. Untuk kekurangan, gimana sih caranya supaya kamu tuh tidak menjadi bumerang ya, berarti kamu tidak senjata makan tuan gitu. Ya caranya adalah jawab kekurangan yang tidak begitu relevan, tapi tidak juga random gitu. Jangan bilang kayak nggak bisa masak, itu kan random banget, serandom-random ya. Tapi juga jangan bilang kamu adalah orang yang pemalas gitu. Karena itu berkaitan langsung dengan job loh. Kalau kamu misal pemalas kan ngapain juga kita cari orang malas gitu. Jadi carilah kekurangan yang kamu memang punya, jujur aja, tapi dia tidak membahayakan job desk kamu secara langsung. Misalkan kamu apa ya? Misalkan nih, kamu bilang time management kamu agak berantakan gitu. Gak apa-apa banget kamu bilang time management kamu agak berantakan, tapi yang namanya kamu ngasih tahu kekurangan, kamu juga harus ngasih tahu solusinya apa gitu. Kamu bilang, saya tahu time management saya berantakan, oleh karena itu saya belajar tuh key learning points ya. Kamu harus menunjukkan kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ya. Key learning points adalah saya belajar bahwa saya bukanlah orang yang bisa spontan, saya bukanlah orang yang saya adalah orang yang harus terencana, saya harus punya plan supaya saya bisa tepat waktu. Oleh karena itu, saya memiliki solusi atas kelemahan saya adalah saya menggunakan misalkan Google Calendar atau menggunakan aplikasi planner untuk ngeplan kegiatan saya seharian kayak gitu. Itu sih menurutku kalau kelebihan dan kekurangan secara menjawabnya secara efektif dan apa yang harus di-highlight itu. Kalau kelebihan ya, kelebihan kamu apa secara jujur aja dan buktinya apa. Kenapa kamu bisa bilang itu kelebihan kamu? Dan untuk kekurangan kamu apa yang jujur aja juga, jangan sebutin kekurangan yang kamu poles-poles jadi baik gitu, itu jangan banget, itu turn off banget. Jawab aja secara jujur dan jawab apa yang kamu bisa pelajari dari kekurangan kamu dan solusi apa yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan kekurangan kamu supaya tidak mengganggu kinerja kamu ke depannya. Oke, Virgi gimana? Sudah cukup jawabannya dari Kak Angel? Baik, Kak, sangat cukup. Oke, thank you so much juga Kak Angel jawabannya. Lanjut lagi untuk, oke. Ada lagi siapa nih yang raise hand? Bentar, aku cek dulu. Oke, ada Nanda. Nanda, boleh Nanda langsung on mic aja untuk nanya langsung ke Kak Angel? Oke, makasih Kak. Siap, Aku mau sama-sama. nanya, Kak, sebenarnya portofolio itu tuh penting nggak sih Kak
dimasukin sebagai tambahan karena kan katanya portofolio tuh sebagai bukti dari apa yang kita tulis di CV gitu. Nah, terus yang kedua, misalkan aku interest nih di bidang digital marketing, tapi pencapaian-pencapaian yang aku punya tuh di bidang musik gitu. Misalkan kayak udah skalanya tuh udah misalkan nasional ataupun internasional. Nah, hal yang kayak gitu tuh dilihat gak sih Kak sama recruiter atau sebaiknya nggak perlu dimasukin di CV? Oke, I see. Oke, kalau yang pertama tadi kamu lebih ke Porto ya, Porto. Kalau Porto tuh menurutku penting, tapi untuk beberapa employee apa sih kayak tipe pekerjaan tertentu sih kayak desain, mungkin kayak business development, copywriting gitu itu penting. Tapi balik lagi kalau kamu diminta CV, kasih CV aja. Jangan kasih satu file isinya Porto karena itu terlalu banyak dan kita nggak bakal sempet lihat kayak gitu. Dan yang biasanya lihat Porto itu bukan HR ya, tapi user gitu. Jadi Porto tuh bisa kamu simpan untuk berikutnya. Mungkin kamu bisa kasih link Porto kamu aja di CV gitu. Jadi Portonya kamu upload online kayak gitu. Penting kalau untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang ada produknya gitu ya. Soalnya kayak desain produk kan pasti kamu pengen lihat tuh hasilnya kayak gimana. Kayak copywriting nih anak gimana sih kualitas tulisannya kayak pasti pengen lihat kayak gitu-gitu. It's important kalau misalnya kamu nanya important atau enggak pasti diminta. Tapi nanti bukan pas sama HR biasanya, pas sama hiring manager yang diminta. Terus terkait dengan pencapaian kamu di musik, tapi kamu interested in digital marketing. Kalau aku sekarang gimana ya? Ini agak tricky karena tergantung banget nih. Kamu digital marketing daftarnya di posisi apa? Karena gini, aku ngerasa di company itu ada posisi-posisi corporate dan posisi-posisi yang kayak ya udah employee aja, maksudnya employee kontrak gitu misalkan. Kalau misal kamu digital marketing nih, kamu pengen jadi tim sales, tapi ya udah jadi tim sales aja. I don't think it matters pencapaian kamu nasional internasional. Aku cuma ngelihat your skill in digital marketing. Tapi kalau misalnya kamu kayak daftar MT, kamu daftar corporate position kayak kamu calon manager digital marketing apa kayak gitu-gitu yang fast track kayak gitu-gitu. Aku rasa penting. Kenapa penting? Karena proses rekrutmen itu berbeda. Kalau misalnya aku sekarang nge-hire orang sales gitu ya, kita butuh banyak sales. Aku nggak akan, I won't bother looking at your background gitu, sedalam itu. Aku nggak akan ibaratnya menyelami interest kamu yang lain selain digital marketing. Aku cuma kayak, oh kamu punya pengalaman itu, oke, kamu oke, lanjut ke user kayak gitu. Itu kalau misalnya aku nyari non-corporate position ya. Itu orang-orang yang benar-benar kayak pekerja lapangan, orang-orang yang benar-benar kayak, ya udah aku memang ngerekrut dia for the skills aja. Tapi beda lagi sama orang-orang yang di posisi leadership, posisi management trainee kayak gitu-gitu. Posisi corporate, aku harus tahu like their motivation, they as a person gitu, benar-benar sebagai orang bukan cuma sebagai pengalaman kerjanya aja. Jadi I think itu bisa not necessarily a plus point, tapi itu bisa menjadi sebuah alasan gitu loh, sebuah hal yang mendukung kamu. Kenapa? Karena kalau kamu ditanya, can you work under pressure? Well, setahu aku ya, kalau misalnya dulu aku anak padus gitu, terus kalau misalnya mau kompetisi nasional itu gila-gilaan latihannya. So you can use that as a leverage gitu, sebagai modal kamu untuk menjawab, sebagai modal kamu untuk kayak itu loh bukti aku pernah working under pressure for almost like 3 months to prepare for a national singing competition misalkan kayak gitu. Gitu sih mungkin yang bisa aku jawab. Oke, mungkin jadi di simpelnya ya kayak pasti akan ada benang merahnya gitu ya di antara ada benang kasarnya. merahnya, cuma kamu harus tahu di mana Betul. yang cocok untuk menggunakan itu gitu. Benar. Jadi memang makanya itu pentingnya juga kita memang tahu diri kita dan benar-benar persiapannya juga yang cukup dari sebelum-sebelumnya karena ya emang itu, karena kita perlu cari benang-benang merah itu, jadi ketika kita ditanya pun kita juga siap gitu jawabnya dan kita udah benar-benar punya jawaban yang memang berhubungan dan mungkin bisa dihubungkan dengan hal yang ditanyakan gitu. Oke, lanjut. Aku mau bacain juga pertanyaan di chat, ada dari Adelia Intan Sabira. Adelia mungkin bisa on mic apa nggak bisa nih Adelia, halo. Ya bisa Kak. Oke, Makasih boleh. Kak. Oke, langsung ditanyain ada yang. Izin bertanya, aku kan jurusannya kan biologi. Nah, tapi kegiatan organisasi dan volunteering yang aku ikuti itu kebanyakan berhubungan dengan international matters. Berarti masih bisa aku masukin ke CV tidak ya Kak? Dan tetap menambah advantage buat aku pas job interview. Dan nanti mungkin company-nya berbasis biologi tidak ya Kak? Terima kasih. Oke. Kamu tergantung nih mau apa dulu, kemana dulu gitu.
Tapi menurut aku kalau memang kamu udah fokus di like mostly international matters dan kamu memang mau ke field sana, mau ke sektor-sektor kayak international affair kayak gitu tuh nggak apa-apa banget, masukin aja. Karena kalau kamu udah punya pengalaman di sana, I don't think background kamu sebagai mahasiswa biologi itu akan dipertimbangkan. Obviously kalau misalnya kamu memang pengen ke international affair sector ya, kayak gitu. Jadi tetap dimasukin aja dan bakal bisa jadi advantage. Kenapa? Karena sebelum aku jawab kenapanya, kamu jangan lupa juga kalau misalnya nyantumin pengalaman international matters kamu itu dijelasin juga skill apa yang kamu dapatkan, kamu nge-handle apa aja. Kenapa itu penting? Karena gini, kadang-kadang ada orang ya pengen daftar jadi PR, tapi pengalaman dia jadi danus. Kalau misalnya kita lihat sekilas aja danus sama PR kan nggak match ya. Maksudnya kayak why should we hire you orang pengalaman lo di danus tapi lo pengen jadi PR. Tapi kalau misalnya kamu ngejelasin di danus itu kamu pernah pitching, kamu pernah ketemu klien, sering public speaking, promosi di depan klien untuk fundraising kayak gitu-gitu, itu bukan nggak mungkin kamu punya transferable skills atau skill-skill yang juga bisa berlaku di PR gitu. Jadi make sure kamu elaboratif tentang apa yang kamu tulis soal your experience about international matters itu. Semoga dia bisa mendongkrak skill yang dibutuhkan kamu saat kamu melamar kerja kayak gitu. Karena ya gitu, aku mencari juga kok, ibaratnya ya, aku mending ngambil si anak danusan yang sering pitching daripada ngambil dia ketua BEM misalkan apa segala macam, tapi gabut gitu loh buat jadi orang PR kayak gitu. Kenapa aku bisa ngambil anak danus? Karena skill pitching tuh kan ya skill PR juga, skill humas kan, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan apa, dan itu applicable juga biarpun di industri yang berbeda kayak gitu. Jadi menurut aku kalau saran buat kamu ya, cari transferable skills yang kamu punya. Jadi skill-skill yang kamu punya, tapi dia bisa applicable di berbagai macam industri, dan kalau kamu moving back and forth dari industri apapun itu tetap akan kepakai gitu. Itu sih mungkin saran aku. Oke, gimana Adelia? Udah cukup terjawab pertanyaannya? Iya, udah. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Ada dari ada yang raise hand lagi dari Sinta Saptiani. Mungkin boleh langsung on mic, Sinta. Ya, halo Kak. Selamat siang. Siang, Sinta, silakan. Boleh langsung ditanyakan. Oke Kak, jadi yang mau aku tanyain, nama aku Sinta. Aku fresh grade jurusan hospitality. Nah, yang aku mau tanyain itu, kalau misalnya mau masuk tim HR itu ada skill khusus yang harus kita punya gitu nggak sih Kak? Atau misalnya PR gitu? Ya, itu aja Kak, makasih. Alright. Nah, kalau misalnya kamu mau tanya skill khususnya nih, first of all kamu harus research dulu ya, job description-nya apa, specification-nya apa. Karena pasti banget dicari gitu, misalnya kalau misalnya kamu pengen ke PR, job desk-nya ini, berhubungan dengan banyak orang, nggak mungkin banget skill-nya itu nggak communication, pasti communication kayak gitu. Nah, untuk ke HR sendiri, karena kita juga berhubungan dengan banyak orang, believe it or not, one of the skill yang aku value banget tentang HR adalah the ability untuk memulai pembicaraan dari manapun itu. Jadi aku sekarang tuh membiasakan diriku ya untuk menyukai berbagai macam hal gitu. Bukannya aku kayak ngikut-ngikut orang atau gimana ya, tapi aku nyobain berbagai macam hal like sports, music, art gitu-gitu. Kenapa? Karena as an HR, aku tuh harus bikin connection, aku harus punya koneksi ke sana sini, dan aku harus bisa mingle, harus bisa build a conversation with people gitu. Jadi semakin aku banyak tahu hobbies and interest itu sangat membantu aku banget. So that's one of the valuable skill sebagai HR, sebagai PR itu kamu tahu lifestyle, kamu tahu segala macamnya orang-orang itu gimana sih cara kamu tuh bisa connect with people, how to sincerely build rapport atau kayak kedekatan dengan orang lain. Itu salah satu skill yang harus dimiliki HR. Dan of course di dalamnya itu pasti ada skill interview. Kamu harus bisa mengobservasi gerak-gerik orang kayak gimana. Kamu juga harus punya judgement yang oke. Jadi bukan semata-mata judgement objektif ya, tapi kamu bisa judgement gitu. Kamu bisa menilai nih orang cocok nggak ya untuk posisi ini, untuk posisi itu, kayak gitu. Dan kamu juga harus orang yang dia problem solving oriented banget. Karena kan ibaratnya orang HR itu kamu akan di-present sama masalah company dan kamu harus cari orang yang mampu menyelesaikan masalah ini kan. Jadi kamu harus mau nggak mau tahu dong gimana caranya menyelesaikan masalah ini supaya kamu bisa cari orang yang capable untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi HR tuh dituntut untuk kayak kind of bisa semua kayak gitu. Tapi memang your communication skill tuh matters a lot gitu. Karena HR selain
meng-hire orang, kita juga harus memberikan experience rekrutmen yang baik loh. Kayak kadang-kadang suka males kan ngelihat kayak ada HR yang seenaknya sendiri atau kayak ih HR jutek banget atau enggak kayak gue di ghosting apa segala macam. Itu salah satu skill interpersonal yang harus dimiliki HR ya. Kita harus bisa memberikan experience rekrutmen yang baik ke orang-orang. Jadi mau dia keterima mau nggak keterima tetap aja itu harus pleasant. Kita harus bisa membranding company yang kita representasikan itu dengan oke gitu. Itu skill yang harus dimiliki HR sih, in my opinion. Oke, Sinta gimana? Masih ada yang mau ditanya? Masih ada yang mau ditanya lagi, Kak. Boleh. Oke, lanjut. Mungkin nggak sih, Kak, untuk kayak aku kan hospitality, terus cross major gitu, tapi apply di HR. Nah, itu ada kemungkinan untuk diterima gitu nggak, Kak? Wait, bentar ya. Oke. Sorry, ada banget kemungkinan kalau kamu dari hospitality mau ke HR, ada banget. Karena kenapa sih? Sebenarnya HR itu bidang yang sangat luas gitu. Like aku bahkan nemuin orang lulusan sastra Jerman jadi HR gitu, karena dia pengalaman organisasinya pernah jadi human resource apa segala macam. So itu sangat tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Sangat ini banget, maksudnya bisa banget. Dan apalagi kamu punya background hospitality yang di mana banyak HR yang dibutuhkan di bidang itu juga gitu. Misalkan kamu bisa aja jadi HR di like hotel premises gitu. Misalkan kayak layanan-layanan yang berbentuk hospitality, kamu jadi HR di sana gitu. Karena itu penting juga buat HR tahu industrinya, buat HR tahu the field of work itself. Jadi ibaratnya ya, kalau misalnya gua lulusan teknik industri mau jadi HR di let's say pabrik Yamaha, itu mungkin banget. Kenapa? Karena aku tahu the mechanism of the company itself. Jadi aku bisa cari orang-orang yang cocok dengan company itu. Dan kamu juga kalau misalnya kamu hospitality, kamu punya background, kamu tahu what kind of people would fit the job in hospitality sector, itu kamu pasti bisa gitu. Tinggal gimananya kamu tadi deliver apa yang kamu punya dan apakah itu cocok nih untuk bisa mendukung kamu sebagai HR kayak gitu. I think it's very possible kok. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, udah cukup ya Sinta ya? Iya, udah. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Next, ada Raisa. Oke, Raisa mungkin boleh langsung on mic untuk nanya langsung ke Kak Angel. Oke, halo Kak. Hai. Suara aku ada nggak ya? Ada? Kedengeran? Oke, aku langsung aja ya Kak. Jadi gini, misalnya itu kita kontekan sama HR, dia magang juga gitu, tapi kita kadang minta kayak, Kak boleh nggak nanti saya dikasih tahu kepastiannya diterima atau ditolaknya magang, itu kira-kira kalau dari HR-nya sendiri tuh bikin ngegambarin image kita tuh kayak ya apaan sih, jelek banget, kenapa sih harus minta dikabarin padahal nanti juga dikabarin, kayak gitu nggak sih? Enggak sih, nggak apa-apa banget. Aku sebagai sekaligus HR dan job seeker pun aku pasti minta kok, kayak bahkan jangan minta dikabarin doang gitu. Kalau misalnya udah lama banget, selain minta dikabarin, biasanya kalau udah lebih dari 2 minggu kan positifnya kalian gak keterima ya biasanya ya, kayak gitu. Kalau udah lebih dari 2 minggu, sekalian aja nanya kabar sama nanya kalau misalnya aku nggak keterima, boleh kasih tahu nggak sih area apa yang aku harus improve gitu. Aku selalu nanya itu kalau misalnya aku gagal interview. Jadi aku lebih tahu gitu, dan malah itu nggak bakal dicap buruk jelas, karena dari situ kamu ada kemauan untuk belajar tentang diri kamu, dan itu is actually a valuable skill. Nggak banyak orang yang kayak gagal dan embrace kegagalan mereka dan belajar dari kegagalan. Banyak gagal terus kayak butt hurt gitu about their failure. So oke banget kalau misalnya kamu selalu nanya rekruternya kayak apa ya Kak kira-kira yang bisa aku perbaiki dari ini, itu oke banget. Aku selalu nanya kayak gitu dan respon mereka baik-baik semua, dan mereka kayak thank you banget aku menanyakan itu. Jadi kenapa itu sangat maksudku sangat oke gitu, sangat baik, karena ya kamu jadi menciptakan hubungan 2 arah dengan rekruter itu. Mana tahu di depan dia punya kesempatan lagi buat kamu gitu, kayak dia inget nih orang, kayak aduh nih orang kayaknya oke nih, tapi waktu itu kita nggak nerima karena dia mungkin kamu bisanya start by the end of June, sementara kita butuhnya yang secepatnya gitu. Itu kamu juga bisa ditawarin. So the point is don't burn bridges gitu. Jangan burn bridges. Jangan memutus tali silaturahmi gitu. Dengan kamu menanyakan kabar, dengan kamu menanyakan areas apa yang harus kamu improve, itu kamu akan semakin
membuat diri kamu tuh keep under view gitu. Jadi kamu tetap di bawah radar mereka gitu. Oke, Kak, Oke. makasih. Oke, sama-sama Raisa. Jadi kayak bisa jadi nilai plus juga ya Kak ya, kalau misalnya memang Betul. kita rajin nanya, karena itu kan mungkin bisa dilihat kita orangnya juga cukup inisiatif ya, karena kita nanyain lagi gitu, butuh kepastian juga, karena mungkin bisa jadi ya emang kali aja nih kita nyantumin nomor telepon salah atau gimana, Benar terus banget, itu miss sering banget WA kan terjadi. ya, bisa aja jadi emang nggak nyampe, padahal sebenarnya kita diterima, kan sayang banget ya. Harusnya Benar. kita bisa lolos dan kita tahu kabarnya kalau kita diterima gitu, tapi malah jadi nggak dapet karena kitanya juga nggak cari tahu gitu. Betul banget. Yes, lanjut di chat masih ada yang nanya lagi dari Adelaide Nabila Azalia. Halo Kak Angel, aku mau tanya Kak, jadi aku cukup sering lihat loker untuk posisi PR maupun event manager, minta untuk ada portofolionya. Tapi kadang bingung kalau untuk posisi tersebut fotonya harus isi apa ya Kak biasanya? Thank you. Oke, for PR or event manager itu kan kayak like you're managing events kan. Untuk portonya itu boleh banget PR, copywriting. Kalau misalnya kamu bikin like publication atau bikin kayak announcement itu kamu masukin. Kalau untuk PR, kalau untuk event manager itu bisa masukin profile dari acara yang kamu handle gitu. Kalau di CV kan lebih ke job desk kamu ya. Kalau di porto itu lebih ke profile acaranya. Jadi acaranya itu apa, targetnya berapa banyak orang, terus achievement-nya apa tuh di acara itu. Acara itu akhirnya seperti apa konsepnya, dan kamu contribute-nya di bagian mana. Terus kamu kasih juga foto-foto pendukungnya. Biasanya porto tuh lebih banyakan kayak images kan daripada the writings itself gitu. Kamu tunjukin suasana saat project-nya seperti apa, kayak gitu. Itu boleh banget untuk porto event manager. Dan kamu juga kasih tahu like struktur atau fungsi kepanitiaannya kayak gitu saat managing events itu tuh apa aja kayak gitu, itu boleh banget kasih tahu juga pokoknya details about the project itself gitu, apa yang kamu kerjain kayak gitu. Jadi misalnya kamu punya project, kamu bikin acara nonton bareng sambil ada talk show tentang feminism misalkan, itu boleh banget kamu tulis aja nama acaranya apa, dilakukan di mana, terus visi misi dari acaranya itu apa. Kenapa penting banget tuh visi misi dari acara? Karena as a project manager or event manager you have to know kan apa sih yang your event itu trying to achieve kayak gitu. Dan kamu juga harus tahu resultnya apa. Mungkin kamu berhasil mengumpulkan like 20.000 orang ya misalkan kayak gitu untuk datang ke event kamu kayak gitu-gitu, dan kayak apa sih namanya, pokoknya hal-hal insight dari si project kamu tuh kamu tulis semua di porto tuh kayak gitu. Itu untuk event manager. Kalau yang tadi PR tuh lebih ke copywriting-nya sih, sama kamu pernah handle apa aja gitu, misalkan pernah pitching apa gitu, kamu boleh include sedikit deck pitching kamu, kayak apa namanya, screenshot dari PPT kamu, apa itu boleh banget kayak gitu sih. Oke. Adel gimana, cukup? Oke Kak Angel, makasih banyak untuk jawabannya kata Adel. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand lagi kalau ada yang mau bertanya lagi. Nanti aku sebutin namanya baru kalian langsung on mic. Oke, aku coba cek dulu. Oke. Mungkin aku sih sebenarnya mau nanya sama Kak Angel. Aku juga gak apa ya, gantian aku yang nanya nih sekarang. Tadi kan ada teman-teman yang nanya. Kan tadi aku lihat di CV Kak Angel tuh sempat ada certification ya kayak dari BNSP itu. Nah, kan katanya itu bisa salah satu gimana ya, hal yang membantu juga kita kalau memang kita nggak terlalu banyak pengalaman gitu di organisasi dan lain-lainnya. Nah, itu tuh caranya kita untuk bisa ikutan training and certification itu gimana sih Kak? Oke, so training and certification itu sebenarnya banyak banget ya lembaga yang menyediakan itu. Ada lembaga private atau swasta, sama yang kalau BNSP itu kan lembaga negara. Gitu. Nah, kalau lembaga negara ini kebetulan emang waktu itu anak himpunan aku ngide lah pokoknya ke prodi untuk kayak, ayo Pak kita ngelakuin ini secara massal gitu. Karena kan bentar lagi anak 2016 mau lulus nih kayak gitu kan. Jadi kita harus prepare for their career kayak gitu. Dan itu memang bisa dilakukan secara massal. Tapi kalau misalnya kalian mau sendiri, itu bisa banget search ke website BNSP dan kalian actually register di sana kayak gitu. Itu for
Itu untuk yang ibaratnya lembaga resmi negara gitu ya. Tapi kalau For lembaga free private ya? itu, lembaga private tuh banyak banget sebanyak itu. Kayak di Instagram. Dulu aku pernah ikut training juga actually HR officer di namanya ID Consultant. Jadi biasanya yang bikin pelatihan-pelatihan tuh banyak lembaga-lembaga consulting gitu dan mereka ngeluarin sertifikasi. Itu banyak banget. Jadi emang aduh aku nggak hafal sih sebenarnya, cuma emang harus dicari gitu training and certification itu banyak banget kok sebenarnya. Jadi ya caranya gitu sih, kayak gitu aja dan make sure biasanya tuh ini sih kalau training and certification gitu tuh ujiannya nanti kita akan disuruh bikin sebuah skema, sebuah project gitu. Ibaratnya kayak aku HR officer itu aku di ujiannya suruh bikin gimana cara ngitung gaji, gimana cara bikin job desk, job spec, kayak gitu-gitu. Gimana caranya bikin job advertisement itu kayak bikin gitu semua gitu. Jadi banyak sih. Kalian rajin-rajin googling, rajin-rajin di IG aja biasanya tuh udah ada mulai-mulai kayak ini apa namanya? Di Coursera, Revo gitu-gitu tuh kan banyak banget mereka nawarin training and certification itu oke banget sih kalau misalnya kalian ikut Coursera dan benar-benar selesai kayak gitu menurut aku. Oke. Berarti emang sebenarnya pinter-pinter kita nyari aja juga ya. Cuma ya itu juga mungkin benefitnya balik lagi kalau misalnya kita ikut organisasi pun diri kita mungkin kalau ada dari kampus yang mungkin juga menyediakan gitu kan jalurnya itu lebih enak lagi gitu. Jadi kita lebih mudah It's juga. pretty expensive juga. Iya. Training and certification. Kalau misalnya kampus kalian bisa mengakomodasi itu enak banget karena kan udah include di UKT ya. Soalnya setahu aku ya training si HR officer ini kalau misalnya aku mandiri itu 1,7 juta. It's very expensive kan for fresh graduates gitu. Kita belum punya penghasilan, belum punya apa kayak gitu. Jadi thank God kampus aku mengakomodasi itu gitu. Juga mungkin boleh banget loh kayak nanya-nanya ke tata usaha or kayak bagian-bagian kantornya kampus kayak gitu karena ya awalnya organisasi aku pun juga dari iseng-iseng dari situ gitu dan ternyata possible. So guys kalau masih kuliah tanya-tanya aja gitu. Selagi masih ada kesempatan langsung nanya aja udah. Bener banget. Training and certification tuh lebih gampang banget kalau dilakukan saat kalian masih menjadi mahasiswa. Karena channelnya banyak banget. Oke, kalau gitu thank you Kak Angel atas jawabannya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi sertifikat nih, penyerahan sertifikat secara simbolik, aku boleh nggak minta 2 patah kata, ya nggak usah 2 patah lah ya, mungkin 1 kalimat panjang juga nggak apa-apa sih, ya pokoknya closing statement dari Kak Angel nih, buat terakhir buat teman-teman semua nih untuk generasi millennials biar makin semangat nih Kak ya, untuk mungkin yang lagi nyari kerja, nyari magang, ya mau daftar volunteer mungkin udah ditolak berapa kali gitu, boleh langsung closing statement ya. Mungkin pesan dari aku, maybe it sounds cliche, tapi jangan takut gagal. Kenapa? Karena I end up sekarang menyesali banyak hal yang tidak aku coba dibandingkan aku menyesali kegagalanku sendiri. Jadi aku regret, kenapa ya dulu gue gak nyoba ini cuma gara-gara gue takut gagal gitu. It's okay banget. Ini karena aku anak psikologi juga, I can say kalau misalnya umur kita sekarang ini memang umur trial dan error, kebanyakan errornya bahkan kayak gitu. Jadi it's a series of coba gagal evaluasi dan ternyata dari 90 percobaan ke 91 kalian berhasil gitu. Jadi you'll never know when you will get there. Kita bisa berencana tapi kan tetap aja yang namanya rencana itu iya balik lagi ya, nggak pasti kan. Jadi ya udah take it easy gitu. Nggak usah yang terlalu ambis boleh, tapi jangan sampai ambis toxic ke diri kalian sendiri gitu. Kalau this is the quote yang aku paling suka sih. Dream big gitu, bermimpilah yang besar, tapi make sure it's adjustable gitu. Jadi ketika kalian nabrak tembok, make sure you know where to turn gitu. Jangan berusaha nerobos temboknya, belok lah gitu. Gitu sih. Oke. Jadi teman-teman kalau kata Kak Angel tadi ya makanya ya kalau misalnya kalian perumpamaannya mungkin kalau nabrak tembok harus cari jalannya. Jadi kayak mungkin kasarnya there's so many ways out there gitu untuk mencapai tujuan kalian untuk yes, betul. Kalau kata orang banyak jalan menuju Roma ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masih mentok atau masih belum diterima di satu bidang yang kalian mau, mungkin emang bukan jalannya di situ dan belum rezekinya di situ. Jadi masih banyak hal yang bisa kalian eksplor apalagi masih muda. Jadi coba semuanya, cocok-cocokan dulu kan yang mana yang cocok, yang mana yang fit buat kalian, yang mana yang bikin kalian nyaman dan mungkin benar-benar memberikan feedback yang baik juga buat kalian, itu yang mungkin nanti bakal jadi jodoh kalian ke depannya. Oke.
kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat secara simbolik. Mungkin bisa dibantu teman-teman operator untuk share screen. Oke. Ini ya mungkin bisa dibaca namanya udah bener ya Kak ya, Josephine Angelina Kristianti. Oke, iya udah bener. Oke, Thank you. yes. Sama-sama. Oke, kita lanjut yang selanjutnya untuk sesi dokumentasi bersama. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu yuk, biar kita bisa foto bareng sama Kak Angel. Let's see. Oke, udah pada banyak yang on cam nih. Mungkin boleh dibantu juga sama teman-teman operator untuk diaba-abain. Baik, izin untuk mendokumentasikan. Aku hitung mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, thank you teman-teman operator. Oke, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara sekarang. Kita sudah sampai di akhir ruang bincang Yupedia hari ini, ruang Yupedia. Aku mau say thank you lagi, nggak ada siapa-siapanya say thank you sama Kak Angel hari ini, karena udah mau berbagi sama kita banyak hal, mau sharing session, mau ngobrol-ngobrol sama kita nih pagi-pagi dari tadi jam 10 sampai sekarang jam setengah 12. Sorry ya Kak ya, bener-bener mungkin Kak Angel juga masih ada urusan lain yang mau diurus, tapi thank you so much udah meluangkan. Dan mungkin buat teman-teman nih yang masih kepo-kepo, bisa banget langsung kontak Kak Angel mungkin di direct message boleh ya Kak ya, di Instagram sosial medianya Kak Angel atau TikTok-nya juga boleh. Yes, banyak sosial medianya Kak Angel yang bisa kalian manfaatkan juga untuk tanya-tanya ke dia kalau misalnya belum puas nih hari ini. Kalau di Instagram mungkin bisa di @josephine_angln ya Kak ya, benar ya? Betul. Yes. Dan untuk TikTok-nya mungkin bisa @luciatfer, juga bisa langsung dicek tuh banyak konten-konten yang mungkin juga bisa informatif buat kalian ya, karena aku juga suka lihat. Suka masuk FYP nih Kak Angel nih. Oke. Nah, aku juga mau say thank you juga buat teman-teman semua. Thank you so much juga teman-teman volunteer Yupedia yang udah bekerja keras sama Yupedia selama 30 hari kemarin karena sudah menjalankan bincang Yupedia ngabuburit bareng-bareng. Thank you juga buat panitia yang bertugas hari ini. Dan gak lupa juga aku mau ngucapin makasih juga untuk founder Yupedia kita, yaitu Adele. Thank you so much Adele udah mau kasih kesempatan kita untuk bisa join ruang Yupedia dan ngobrol bareng sama Kak Angel hari ini. Thank you so much. It's such an honor juga. Kita berasa beruntung sekali menjadi volunteer Yupedia Indonesia dan bisa mendapat kesempatan kayak gini. Yang jarang-jarang ya kita kan bisa dapat kesempatan ngobrol sama Kak Angel langsung, dikasih waktu 1,5 jam bisa nanya apa aja. Gitu. Oke. Akhir kata, karena kita masih pandemik juga, aku nggak akan lupa buat ngingetin kalian, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, stay safe semuanya, jangan lupa tetap terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai bertemu di ruang Yupedia lainnya. See you in another opportunity. Sampai ketemu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yang mau ngejalanin silaturahmi lagi lebaran-lebaran silakan dijalankan. Bye-bye. Guys, thank you ya. Thank you. Bye-bye. Have a great day semuanya. Yes, have a great day juga Kak Angel.